أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر، صلى عليك الله. Meaningful Life webinar persembahan dari Meaningful Ways. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmi la yanfa'. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk itu kepada Dr. Gustaf dipersilahkan, Dok. Baik, terima kasih Kang Reza. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Yang saya hormati Kang Reza selaku moderator, yang saya hormati official Meaningful Ways yang bertugas ya, yang saya hormati juga Bapak Ibu para peserta yang sudah hadir dan insya Allah akan selalu hadir di setiap pertemuan-pertemuan Meaningful Ways baik itu bersama saya maupun bersama para gurunda lainnya ya. Eh, Salam hormat saya kepada Bapak Ibu ya. Beberapa kali, kalau nggak salah udah 2 kali ya. Dan ini yang ketiga kalinya jumpa di Meaningful Ways. Saya nggak begitu tahu apakah Bapak Ibu di Meaningful Ways ini sudah pernah ikut pemaparan saya sepenuhnya atau ada yang masih baru, masih kenal dengan saya gitu ya. Nanti semoga bisa semakin mengenali dan kemudian cocok nih dengan pembahasan saya sehari-hari gitu ya. Sedikit mungkin yang perlu saya sampaikan sebagai perkenalan ialah kalau saya itu setiap menyampaikan sesuatu lebih menyenangi atau lebih memilih menyampaikan secara konseptualnya, secara rumusnya ya. Kalau untuk secara teknis, mungkin sesekali masih saya berikan, tapi tidak sepenuhnya dan tidak setiap kali jumpa saya memberikan hal teknis. Seperti contoh ya, kalau kita bicara teknis itu gini, Bapak Ibu kalau mau sembuh dari sakit batuk misalnya ya, minum rebusan jahe, serai, sama jeruk nipis misalnya. Kemudian hal teknis lainnya misalnya Bapak Ibu mengeluhkan sakit kepala ya, misalnya ya. Kemudian saya menganjurkan Bapak Ibu silakan terapi bekam sunnah ya. Bekam sunnahnya titiknya nanti di titik umum mugis, titiknya nanti al-kahil misalnya ya. Nah, itu hal teknis yang mungkin jarang saya sampaikan. Sedangkan saya lebih seringnya menyampaikan tentang konseptual. Konseptual itu artinya gini, eh, teknisnya terserah Bapak Ibu mau pilih yang seperti apa. Tapi yang penting Bapak Bapak Ibu tuh paham kenapa harus melakukan ini, kenapa harus menghindari ini gitu ya. Seperti contoh misalnya gini. eh Bicara soal olahraga gitu ya, olahraga ya. Olahraga tuh konsepnya gini, Pak. Eh batasannya batasannya ialah sampai kulit Bapak Ibu itu memerah. Itu ilmu yang diajarkan sanatnya langsung dari Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian di dilengkapi atau dipertajam kembali dengan sains atau dengan penelitian yang kemudian menghasilkan indikator olahraga yang lebih detail selain melihat kulit kemerahan. Kemudian kita bisa melihat
oh ternyata kalau olahraga yang untuk menyehatkan otot, rangka, dan tulang itu ialah dengan mengukur denyut nadi sampai sekian-sekian misalnya ya. Nah, dengan Bapak Ibu paham konsep batasan olahraga, Bapak Ibu pun kemudian bisa punya keleluasaan untuk melaksanakan olahraga. Jadi sudah tahu batasannya, ya. Kemudian fungsi olahraga itu, Bapak Ibu, bisa menyehatkan otot rangka. Otot rangka sehat, tulangnya akan sehat. Tulangnya sehat dan kuat, maka lemaknya pun akan tipis. Tubuh kita tidak akan kebanyakan lemak. Nah, itu kan konsep. Sehingga Bapak Ibu tahu kenapa harus olahraga, ya kan? Terus olahraga apa yang dipilih? Ya, olahraga yang berhubungan dengan otot, misalnya kan, angkat beban, push up, sit up, pull up. Tahu pull up kan? Pull up tuh gantung, gitu kan? Nah, begitu. Coba kalau kemudian saya bilangnya gini, Bapak Ibu pokoknya olahraganya kita lari pagi ya, gitu kan? Maka kemudian mungkin sebagian Bapak Ibu akan merasa, udah pokoknya olahraga yang terbaik itu lari pagi karena ada narasumber yang ngomong gitu. Ketika ada orang lain yang ngajakin olahraga yang berbeda, kemudian kita ada perasaan ragu atau kemudian tidak mau melaksanakan olahraga tersebut, ya kan? Nah, karena tidak tahu, tidak paham konsepnya, lebih memahami teknisnya. Begitu juga misalnya dengan bagaimana dok cara memilih makanan. Nah, yang saya akan jelaskan bukan tentang secara detail teknisnya, tapi detail konsepnya. Ya, pertama, kita paham seperti apa perintah Allah Subhanahu Wa Taala terhadap makan dan minum kita sebagai seorang manusia, sebagai hambanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ada banyak sekali perintah Allah tentang makan dan minum di dalam Quran, karena di dalam Suratul Kahfi sendiri memang kita dapatkan makna bahwa makan itu adalah hal yang penting. Allah tidak pernah melarang hambanya untuk makan, karena makan itu sendiri penting. Kenapa saya ngambilnya dari makna dari Suratul Kahfi? Karena gini, di dalam Al-Kahfi itu kan mengisahkan ya, ada 4 kisah. Yang pertama kisah tentang para pemuda yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama 309 tahun, ya, di dalam sebuah gua Kahfi, ya, karena dikejar-kejar oleh para penguasa yang zolim, kemudian ditidurkan dalam gua itu selama ratusan tahun. Kemudian setelah para pemuda itu bangun, ya, bangun setelah tidur 309 tahun itu lumayan ya, panjang banget ya. Kebayang kayak apa rasa haus dan laparnya. Tapi ketika mereka terbangun itu mereka berdebat. Berdebat artinya mungkin bingung. Ini kita sekarang hari apa, tanggal berapa, kan apa yang terjadi sama kita. Nah, sedangkan ada satu pemuda di antara beberapa pemuda itu, entah 5 atau 7 orang pemuda itu berdebat. Di antara satu pemudanya itu kemudian mengatakan, sudah, ngapain berdebat? Sekarang yang harus penting adalah kita cari makan. Dan itu dikisahkan di dalam Quran. Allah nggak mungkin mengisahkan atau menuliskan atau menghadirkan sebuah kisah di dalam Quran selain untuk pembelajaran kita sebagai hambanya. Nah, di situ dikatakan makan. Udah, dan apa yang kita berdebat? Kita cari makan aja dulu. Nah, berarti makan itu hal penting. Itu satu yang harus kita kuasai. Oke? Kebetulan hari ini kita akan membahas soal usus, ya. Yang penting gini, eh, bukan berarti ketika kita mau jaga kesehatan usus, kita nggak boleh makan. Nggak gitu juga. Karena makan itu juga merupakan hal penting. Tapi ada rambu-rambu yang juga harus kita kuasai. Salah satunya di Al-Quran, di surah Al-Baqarah ayat 168. Di situ dikatakan, wahai manusia, ya, Allah bukan lagi menyebutkan wahai umat muslim, bukan menyebutkan wahai orang-orang beriman, tapi wahai manusia. Jadi semuanya seolah-olah Allah itu sedang komunikasi dengan kita. Terserah kamu itu menuhankan aku atau tidak. Terserah kamu itu menyembah aku atau tidak. Tapi kamu itu tetap manusia. Aku yang menciptakan kamu dan ini cara supaya kamu tetap sehat. Apa itu? Yang pertama, makan makanan yang halal. Yang kedua, yang toyib atau yang membawa kebaikan atau yang baik-baik. Kemudian, tidak mengikuti langkah-langkah syaitan dalam urusan makan dan minum. Apa sih langkah-langkah syaitan? Yaitu berlebihan, makan dengan tangan kiri, atau minum dengan tangan kiri, makan minum dengan cara berdiri, sambil tengkurap, sambil tiduran, ya kan? Terus kemudian berlebih-lebihan. Nah, itu kan cara-cara syaitan kalau makan, ya kan? Nah, kemudian
Yang saya titik beratkan selain tidak mengikuti langkah syaitan yaitu tentang yang halal dan toyib. Jadi perintah di ayat tersebut ada tiga kan? Halal, toyib, sama tidak mengikuti langkah syaitan. Halal sudah sebagian besar atau mungkin semua para jamaah yang ada di sini, Bapak Ibu, saya rasa sudah mengetahui mana makanan yang halal, mana yang haram. Kemudian yang kedua, toyib. Toyib itu dibagi menjadi tiga lagi. Makanan yang bernyawa, makanan yang berpasangan, dan makanan yang lokal atau makanan yang ada di sekitar kita. Nah, itu pembahasannya panjang lagi. Tapi intinya, dengan Bapak Ibu mengetahui konsep tersebut, dimanapun Bapak Ibu berada, kapanpun itu, Bapak Ibu tahu dan paham memilih makanan yang mana, oke? Makanan yang mana yang baik untuk kesehatan Bapak Ibu. Ya, eh misalnya Bapak Ibu lagi di Turki, misalnya. Secara mayoritasnya mungkin makanan di Turki berbeda dengan makanan di Indonesia. Coba kalau kemudian kita hanya pahamnya secara teknis, kalau mau sehat itu minumannya perasan jeruk nipis. Kalau mau sehat makannya beras merah misalnya kan. Kalau mau sehat makanannya tempe tahu misalnya. Itu di Indonesia gampang banget dapetinnya. Kita belum tahu di negara lain. Misal di Turki kah itu? Apakah di Turki juga masih ada beras merah? Apakah masih ada tahu tempe? Nah, tapi dengan Bapak Ibu tahu konsepnya, sudah tahu, oh, ingat dokter kemarin bilang, kalau mau sehat itu gini, yang penting makanannya bernyawa, makanannya berpasangan. Maka tinggal nyari tuh di Turki sana makanan yang bernyawa bagaimana, makanan yang berpasangan bagaimana gitu ya. Tapi nanti kalau Bapak Ibu mau paham tentang konsep makanan toyib, ya nanti kita agendakan di pertemuan lain karena itu pembahasannya mungkin 1 jam sendiri. Karena panjang, saya nggak boleh menyampaikannya secara sepotong-sepotong. Nah, tapi ini yang saya ceritakan itu sebagai pemahaman Bapak Ibu bahwa kita itu kalau menurut saya dan apa namanya, menurut ilmu yang juga saya pelajari ialah kita itu yang nomor satu ialah pertama belajar dulu. Nah, kenapa? Karena Allah mengatakan berkali-kali di dalam Quran dengan apa namanya? Perintah untuk kita tuh berakal, perintah untuk kita tuh membaca, perintah untuk kita tuh belajar dulu. Nah, belajar dulu baru kemudian praktekin, baru kemudian diceritakan, ya. Belajar dengan mempelajari konsep-konsepnya, baru kemudian diamalkan secara teknis. Nah, begitu. Jadi bukan mempelajari teknisnya. Bukan mempelajari teknisnya langsung, teknis gitu ya. Kemudian diamalkan, bukan. Tapi mempelajari konsepnya dulu, baru kita melakukannya secara teknis. Gitu. Setelah nyaman kita melakukannya, kita sudah istiqomah, ya, kemudian sudah mendapatkan hasil, baru kemudian diceritakan kepada keluarga, kepada pasangan, kepada orang lain. Jadi jangan terbalik, ceritain dulu baru diamalin. Nah ya, takutnya kita jadi tergolong dalam hamba-hambanya Allah yang munafik. Ya, nanti di sini Kang Reza saya mohon bantuan untuk pengoperasian slide-nya. Mungkin Bapak Ibu sudah pada tahu judul slide itu ya. Sudah nampak di layar Bapak Ibu semuanya. Meaningful ways kalau usus bisa ngomong ya. Kalau nggak salah ada lagu nostalgia tuh ya dulu ya. Kalau apa sih judulnya? Kalau bulan bisa ngomong ya mungkin ya. Nah, ini kita plesetin dikit ke organ tubuh kita kalau usus bisa ngomong. Loh, kenapa sih, Dok? Kok kayak gini gitu ya? Sekarang gini deh, apakah ada satu organ tubuh kita yang bisa kita dengar suaranya, yang kita paham apa bahasanya selain mulut kita, ya? Yang ada kita itu kemudian bertingkah laku atau menjalani hidup sesuka hati, yang kemudian tidak pernah mendengarkan atau justru malah mengabaikan tanda-tanda atau komunikasi yang dilakukan oleh organ tubuh kita. Sehingga tubuh kita pun kemudian menjadi atau merasakan sakit, merasakan penyakit. Ya, monggo Bapak Ibu yang mungkin ada kesibukan lain yang ingin meninggalkan ruangan ini, nanti insya Allah ada rekamannya. Slide-nya ini juga ya, insya Allah kita bagikan ya.
Cuman pesan saya, sayang banget kalau materi ini kemudian dilewatkan begitu saja. Kalau nanti ada waktu, diperdengarkan kembali, diputar, dipahami, dicatat yang penting-penting. Selayaknya dibaca kembali, oke? Nah, Bapak Ibu, ini hari ini kita membahas soal usus ya. Kita lihat yuk bagaimana sih pembahasannya. Kita geser dulu yuk, Kang Reza. Nah, ini nanti Kang Reza, ini dikliknya satu persatu ya. Ini ada animasi. Nggak apa-apa, yang udah dibuka memang harus dibaca dulu. Ini dasar kita berpikir ya Bapak Ibu ya. Dasar kita berpikir bahwa saya kalau menjelaskan sesuatu itu selalu lihat dulu. Ada nggak dalilnya? Ada nggak nih di Quran? Ada nggak di hadis? Gitu ya. Nah, syukur alhamdulillah materi pagi hari ini kita punya dua ayat ya atau dua pernyataan resmi lah ya dari Allah dan para rasulnya yang bisa kita jadikan landasan berpikir, landasan ilmu sains, ilmu pengetahuan dunia itu semuanya berpijak atau bersumber pada Quran dan hadis ya. Dan ini tentang usus, saya mendapatkan hadis yang levelnya ini antara Hasan sama Sohih ya. Kalau nggak salah ada level di antara Hasan dan Sohih itu saya lupa. Sohih Ligo apa gitu ya. Pokoknya intinya dia dikatakan sohih banget juga belum, tapi diperkuat ya. Artinya hadis yang hasan yang masih boleh kita dengar, masih boleh kita baca, tapi kemudian diperkuat oleh jalur-jalur perawi yang lain, para periwayat-periwayat yang lain. Nah, jadi artinya hadis ini juga boleh kita jadikan sebagai panduan hidup. Ada itu Kak Maya, Sohih Ligoiri, ya lupa saya nama levelnya ya. Dan ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ad-Dailami. Nah, bunyinya seperti ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perut itu tempat bermulanya penyakit, ya, dan berpuasa adalah obatnya. Adapun redaksi lain yang juga saya dapatkan, nah ya, ialah perut itu sumber penyakit dan puasa adalah sebaik-baiknya pengobatan atau puasa adalah pokok dari pengobatan. Nah, jadi redaksinya banyak tapi intinya kita sudah ketemu ya. Intinya ini nih, tuh apa ada penyakitnya itu sumbernya di perut nih. Nah, maka nggak usah pusing-pusing dulu. Kita berusaha nyari obat sampai ke hutan, obat sampai ke luar negeri. Coba kita mulai dulu dengan kalimat Allah, kita menyebut nama Allah, kemudian kita puasa dengan cara, kita berobat dengan cara Allah, yaitu apa? Puasa. Baru kemudian sudah kita laksanakan apa yang Allah cintai, baru kemudian kita minta izin sama Allah, ya Allah, mudahkan hamba untuk mencari atau pertemukan hamba dengan obat yang memang cocok dan halal dan toib untuk hamba ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ayah Joko. Sehat ya? Alhamdulillah, mohon maaf lahir batin. Lama nggak ketemu nih. Semoga berkenan menyimak materi dari Adinda hari ini ya. Kemudian kita lihat dalil yang kedua atau landasan berpikir yang kedua. Kang Reza boleh diklik lagi. Nah, itu ya. Di Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Tuh, di situ diperintahkan lagi malahan sama Allah ya. Allah memerintahkan kita makan dan minumlah. Udah nggak usah gengsi, nggak usah apa anti-anti makan, anti minum. Enggak, tetap perlu makan dan minum itu. Tapi jangan berlebih-lebihan ya. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, di sini Bapak Ibu ada dua pesan yang saya ingin sampaikan dari ayat ini. Pertama, Allah memerintahkan kita untuk makan dan minum, tapi enggak berlebihan. Secukupnya saja. Nah, kata kunci pertama ialah apa? Makan dan minum secukupnya. Udah. Kata kunci yang kedua, Allah tidak mencintai. Artinya apa? Kalau Allah sudah tidak mencintai kita, bagaimana ridho dan berkah mau datang? Wallahu a'lam bishawab. Mungkin hanya Allah yang maha mengetahui hamba-hambanya yang akan diberikan ridho dan berkah itu seperti apa kriterianya itu hanya Allah yang tahu. Tapi sering kali kita temui ya bahwa ridho itu datang ketika Allah cinta sama kita. Cinta sama hamba-hambanya. Nah, di sini pernyataannya, Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebihan. Ya, makanya bagaimana kemudian penyakit kita mau sembuh? Ridho Allah nggak ada. Kenapa ridho Allah nggak ada? Allah nggak cinta sama kita. Kenapa Allah nggak cinta sama kita? Kita tuh suka berlebihan.
Berlebihan dalam hal makanan, misal berlebihan jumlahnya, berlebihan cara membelinya. Ya, maksudnya gini, makanan yang sama tapi di restoran lain harganya sampai berkali-kali lipat, kita hanya mengutamakan gengsi. Bisa kita upload di media sosial nih lagi makan nih di restoran ini gitu kan, harganya sampai jutaan misalnya, itu kan berlebihan. Kemudian berlebihan dalam mengolahnya ya, apakah dari segi bumbunya atau dari segi cara pemasakannya. Nah itu kan juga tidak dianjurkan karena di ayat ini dikatakan Allah tidak mencintai orang-orang seperti itu. Oke. Nah, ini semoga bisa jadi pembelajaran buat kita semua, termasuk diri saya sendiri sebagai pengingat selalu untuk tidak berlebihan dalam makanan, dalam urusan makan dan minum, ya. Nah, ini dua pegangan ini menjadi dasar untuk kita kemudian memahami satu kajian ini. Dan Bapak Ibu ingat, saya selalu menyampaikan segala sesuatu secara sistematis. Jadi nanti slide selanjutnya ada hubungannya dengan slide sebelumnya. Jadi artinya Bapak Ibu setiap slide nggak boleh ada yang nggak paham. Karena nanti akan kita pahami ke selanjutnya. Itu yang tanya, ultra processed food berlebihan nggak dok? Tergantung eh, niat kita dalam mengkonsumsinya ya. Tergantung juga kondisi kita ketika mengkonsumsinya. Kita ultra processed food itu kan proses panjang ya. Ketika suatu makanan yang ada di sekitar kita itu hanya ada dalam bentuk UPF-nya atau ultra processed food, itu masih lebih oke daripada kemudian kita tidak makan sama sekali, ya. Kecuali di kanan dan kiri kita atau di sekitar kita ada makanan yang serupa tapi masih dalam bentuk segar. Maka UPF-nya hanya boleh dimakan sesekali. Sedangkan yang real food atau yang makanan segarnya itu yang diutamakan. Oke? Jadi kecuali nih di sekitar kita ada kok bahan makanan tersebut. Misal contoh ya, Bapak Ibu, seingat saya dulu, waktu saya masih SD sampai SMP atau SMA lah ya, saya tuh ingat ibu saya tuh dulu lebih sering atau bahkan setiap hari kalau mau masak itu bikin bumbunya alami, bikin sendiri ya, bawang putih, bawang merah, ketumbar, kemudian apa ada garam ya, kemudian kalau mau ada rasa ayam-ayamnya biasa bikin kaldu sendiri tuh, kaldu ayam sendiri tuh ya kan. Memang terkesan ribet ya misalnya ya. Tapi semakin zaman semakin ke sini saya pernah melihat ibu saya itu kalau makan kalau masak ya pakai pakai bumbu jadi gitu kan. Bumbu jadi itu kan kita ketahui ya salah satu produk pabrikan yang juga eh, wak- proses pengolahannya juga lumayan panjang ya gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya kita masih bisa membuat bumbu alami, kita punya waktu yang cukup, punya waktu luang, punya apa tubuh yang lagi sehat ya monggo. UPF-nya atau bumbu jadinya boleh sekedar sesekali ya, sedangkan yang apa namanya, yang alaminya yang utama gitu ya, mungkin ya. Boleh kita geser lagi atau klik lagi, Kang Reza. Nah, maka ini betul ya, ada istilah tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak arif yuk. Kita kenalan yuk sama usus kita. Kita kenalan yuk sama organ tubuh kita. Bagaimana sih cara organ tubuh kita bekerja? Nah, disinilah makanya Bapak Ibu semuanya sayang banget kalau melewatkan ini secara sia-sia ya. Mudah-mudahan nggak dilewatkan. Nanti yang berhalangan tetap bisa mengikuti setelah acara ini selesai nanti. Oke, Kang Reza, kita geser lagi yuk. Nah, sebelum masuk ke materi lebih dalam, saya ingin apa ya, mengabarkan atau menceritakan di dunia ini Allah takdirkan ada 3 jenis metode pengobatan. Yang tiga-tiganya ini harus sinergis atau harus berjalan berdampingan, nggak boleh saling menjatuhkan. Maksudnya bukan pengobatan yang menjatuhkan, tapi oknumnya atau pelakunya atau praktisinya yang kemudian gue anti sama pengobatan itu, gue nggak mau. Apalagi kalau kemudian bukan hanya dirinya sendiri yang anti, tapi dia mengantikan orang lain. Sebagai contoh misalnya saya seorang dokter ya, saya seorang dokter kemudian mengatakan bu ngapain pengobatan itu nggak usah gitu kan. Nah ini maksud saya menceritakan sinergi pengobatan ini supaya kita semuanya sama-sama paham. Ketika sakit kita menjalani tiga-tiganya secara seimbang ya.
dengan kedudukan yang tertinggi, kedudukan yang paling utama ialah Tibbun Nabawi. Dari namanya Bapak Ibu pasti sudah paham, Tibbun Nabawi itu berarti pengobatan ala Nabi, ya. Dan ini kiblatnya dari para nabi, nggak cuman dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi nabi-nabi lain yang Allah takdirkan diberi mukjizat tentang pengobatan. Banyak kok, ada Nabi Ibrahim, Nabi Ayub, Nabi Isa, Nabi Muhammad, dan nabi-nabi lainnya atau rasul lainnya ya. Dan ini nanti akan saya jelaskan apa saja tibu nabawi ya. Kemudian yang kedua ialah pengobatan timur. Yang ini banyak sekali diamalkan oleh orang-orang di Asia ya. Baik Asia Timur, Asia Tenggara maupun Asia Tengah ya. Asia Tengah seperti di apa itu India, India itu Asia Selatan ya. Asia Tengah itu ya di negeri Jazirah Arab itu ya. Nah, nanti kita lihat deh bagaimana apa saja pengobatan timur tuh apa saja gitu ya. Dan kemudian yang ketiga ialah pengobatan medis. Ya, pengobatan medis yang sering banget kita temui di rumah sakit, di klinik ya, dokter praktek, bidan praktek atau perawat saat ini memang mayoritas mereka berprakteknya secara medis ya, berpraktek secara medis. Dan ini kalau Bapak Ibu lihat panahnya itu depan belakang ada anak panahnya ya. Jadi artinya mereka ini semestinya saling menguatkan. Semestinya harus semakin mendukung dan semakin menambah keyakinan keyakinan kita terhadap pengobatan. Ya, Eh, kita boleh kok melarang orang lain untuk melakukan pengobatan selama kita tahu pengobatan yang akan dilakukannya adalah pengobatan yang haram atau pengobatan yang tidak membawa kebaikan. Ya, misalnya ke dukun, misalnya harus eh, memaksakan diri sampai menyiksa diri. Nah, itu kan tidak membawa kebaikan. Boleh kita larang, boleh kita cegah saudara-saudari kita untuk terhadap pengobatan tersebut. Ya, dan ini saya tidak setuju kalau kemudian mengatakan di antara tiga pengobatan ini ada pengobatan yang kuno, pengobatan yang tradisional atau yang bagaimana. Semua pengobatan ini bisa saja bernilai canggih, semua pengobatan ini bisa saja bernilai modern tergantung penggunaannya kita, ya. Misal contoh seperti pengobatan bekam sunnah. Bekam sunnah itu kan ada di salah satu pengobatan tibu nabawi, ya. Bagaimana dok supaya bekam sunnah ini bisa kita modernisasikan ya dengan membuat kemasan atau membuat apa peralatan bekamnya kita kemas secara modern. Nah, itu kan bisa. Konon katanya dulu bekam itu menggunakan apa namanya? Gading hewan ternak. Kok gading apa namanya ya? Tanduk, sorry. Tanduk rusa, kok tanduk rusa, tanduk sapi, tanduk kerbau gitu ya, biasanya digunakan untuk kopnya atau nyedot kulitnya itu ya biar kulitnya terangkat gitu ya. Nah, kalau sekarang kan sudah banyak gelas-gelas bekam. Nah, itu sebenarnya bekam juga bisa dikatakan pengobatan modern. Ya, tapi sanatnya jelas gitu ya. Nah, jadi artinya ketika Bapak Ibu menjalani pengobatan tibu nabawi maupun pengobatan timur, jangan takut dikatakan kuno. Dia boleh tradisional, tapi dengan cara yang modern. Gitu kan? Nah, jadi jangan kemudian ada konsep ada pemahaman pengobatan medis saja yang modern. Enggak. Dua pengobatan yang lain juga bisa saja kita modernisasikan. Nah, ini minta maaf ya Bapak Ibu ya, mungkin nggak semua tanggapan atau pertanyaan di kolom chat itu bisa saya langsung tanggapin karena saya juga harus melihat waktu ini ya, supaya nanti mudah-mudahan bisa ada tanya jawab. Oke, kita geser lagi ke slide selanjutnya, Kang. Nah, itu ya beberapa poin-poin jenis pengobatan Bapak Ibu bisa kenalan dan bisa menghafalnya nanti ketika slide ini dibagikan. Tibu Nabawi itu banyak banget, ya ada bekam sunnah, daging kambing, habatus sauda, minyak zaitun, terapi Quran, air zam-zam, muasabah juga termasuk dalam pengobatan ala Nabi. Jadi kita menyesali perbuatan kita, merenung kita ke depannya mau apa, tujuan hidup kita ini mau kemana sih, mau ngapain sih, nah gitu ya. Bisa jadi kita tuh mengalami sakit karena kebimbangan. Kita mengalami sakit karena dosa-dosa masa lalu itu juga bisa.
Nah, ini makanya saya bilang, Bapak Ibu yang baru kenal saya mungkin merasa agak aneh, ini dokter atau bukan? Ini dokter apa dukun? Ini dokter apa ustadz gitu kan? Saya tetap dokter Bapak Ibu, saya bukan ustadz, tapi saya tahu, saya ini banyak dosanya, saya nggak mau kemudian Bapak Ibu mengalami atau jatuh kepada lubang yang sama yang pernah saya rasakan. Nah, seperti itu aja konsepnya. Ya, kemudian sodakoh itu juga sama, itu merupakan salah satu terapi. Ada kok kisah di Pontianak ini seorang wanita yang terdiagnosis kanker payudara stadium akhir. Bahkan dokter sudah mengatakan tidak ada kesempatan sembuh, hanya menunggu waktu saja, menunggu keajaiban dari Allah ya. Kemudian wanita ini hanya punya harta satu-satunya yang kemudian dia sedekahkan kepada orang lain. Dengan pasrah, ya udah ya Allah, kalau memang mau ambil ambil aja nyawaku, aku sudah nggak punya uang lagi. Qadarullah, ternyata penyakitnya membaik sampailah sembuh. Kemudian dibawa lagi kepada dokter tersebut pun heran, kagum, bersyukur bahwa penyakitnya sembuh bahkan tanpa minum obat, hanya sodakoh ya. Dan itu artinya gini, Allah bebas. Hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang menghendaki menurunkan ridhonya itu di upaya kita yang manapun, di ikhtiar kita yang manapun, dan kapanpun. Maka jangan pernah meragukan ikhtiar-ikhtiar kecil sekalipun, termasuk sodakoh. Kemudian yang selanjutnya talbinah. Talbinah itu gandum ya. Gandum memang lebih cocoknya dikonsumsi orang-orang di Eropa dan Timur Tengah. Orang Indonesia kurang cocok mengkonsumsi gandum kalau keseringan. Tapi kalau sesekali masih oke, masih bisa dikategorikan sebagai pengobatan. Jadi ini pembahasan panjang lagi ya tentang kenapa gandum itu nggak cocok untuk orang di Asia Tenggara. Nah, nanti di kesempatan selanjutnya. Semoga ada waktunya nanti ya. Kemudian zakat udah jelas ya, bagi orang-orang yang punya hartanya lebih, sudah jatuh kewajiban zakat, maka wajiblah zakat. Karena itu bisa menjadi salah satu sumber terjadinya penyakit. Kemudian yang selanjutnya madu dan susu. Nah, utamanya Rasul itu menyukai susu kambing. Kita klik lagi, ya itu Mbak Dia tuh udah sering ikut kelas ya, kelas bareng saya, bukan local food. Keren Mbak Dia. Mau makin penasaran nih Bapak Ibu yang lain nih, apa maksudnya local food? Pengobatan medis ya banyaknya ada head shock terapi, cold shock terapi, terapi hiperbarik, kemudian kalau kurma apakah cocok? Kurma itu tetap cocok karena kurma tetap bisa tumbuh di Indonesia, ya. Selain di tanah Arab, ternyata Indonesia juga bisa tumbuh, ya. Beda kalau kita kemudian bicara soal gandum, kemudian bicara apa lagi ya tentang kalau madu juga ada di Indonesia kan. Kemudian kurma juga bisa tumbuh di Indonesia. Kemudian kalau kayak minyak zaitun itu lebih suburnya mereka tumbuhnya itu di tanah Arab dan Mediterania, minyak minyak, minyak zaitun tuh ya, buah-buah zaitun ya. Nah, cuman kalau dikonsumsi tetap baik. Oke. Nah, ini pengobatan medis. Beberapa ini ya ada nih, ada air minum alkali, ada food modification, ada terapi sinar, laser, kemoterapi. Ya. Kita klik lagi pengobatan timur. Sama juga ada head shock terapi, cold shock terapi. Tahu nggak Bapak Ibu? Head and shock, head and cold shock terapi. HST dan CST tahu nggak? HST itu gini, head itu artinya panas. Panas tuh gini, panas tuh simple, nggak mesti menggunakan alat. Ya, makanya di pengobatan timur, tanpa menggunakan alat medis pun tetap bisa mendapatkan head shock proteins. Jadi gini, terapi head shock terapi akan membuat tubuh kita memproduksi head shock proteins atau bahasa Inggrisnya protein head shock. Kemudian cold shock terapi juga akan membuat tubuh kita menghasilkan cold shock proteins. Contohnya apa sih? Head shock terapi itu seperti kita misalnya pas berjemur, ya kan? Dulu ingat nggak waktu masih pandemi, ya, dianjurkanlah kita untuk sering-sering berjemur, terutama pagi dan sore, supaya mendapatkan panas dari matahari, yang kemudian panas tersebut masuk ke dalam badan secara tiba-tiba. Panasnya itu kan lumayan menyengat kan, kemudian menghasilkan kejutan pada tubuh kita,
Yang akhirnya kejutan itu yang terjadi pada tubuh kita menghasilkan protein heat shock atau protein yang akibat serangan panas ini, ya, bisa membunuh bakteri, meredakan peradangan gitu kan, dan lain sebagainya. Selain berjemur juga bisa dengan mandi air hangat. Oke, nah itu boleh dilakukan pada saat siang hari atau pagi hari supaya nambah tenaga. Bicara soal berjemur, berjemur kita juga bisa mendapatkan vitamin D alami dari sinar matahari. Maka akan membuat tubuh kita kuat, khususnya tulang kita pun akan kuat. Nah, sauna juga sama ya. Sauna itu juga salah satu head shock terapi. Apa yang kemudian benefit yang kita dapatkan dari head shock terapi ialah tulangnya kuat. Kalau tulang kita kuat, ya, maka lemak pun akan mengikis. Lemaknya akan semakin tipis. Sebaliknya, kalau tulangnya lemah, lemaknya akan semakin tebal. Maka muncul tuh kolesterol, gula darah, hipertensi, darah makin kental, tubuh makin gemuk. Nah, kalau kemudian kita sering-sering badan kita ini terkena panas, insya Allah tulangnya akan semakin kuat, maka lapisan lemak pun akan semakin tipis. Kita akan terhindar dari penyakit-penyakit degeneratif akibat tulang lemah dan akibat peningkatan kadar lemak. Mau panjang ya? Nah, cold shock therapy itu salah satunya adalah mandi air dingin malam-malam. Bapak Ibu ada yang pernah baca atau pernah mendengar Rasul itu salah satu hobinya ialah atau kesukaannya ialah mandi tengah malam, mandi pada malam hari. Ada satu riwayat juga yang bicara soal jima atau hubungan badan Rasul bersama istrinya. Setelah Rasul beliau melakukan hubungan badan pada istrinya, langsung beliau melaksanakan mandi wajib malam hari, ya. Jadi artinya bukan cuman karena kebersihan saja, tapi ada makna kesehatan, ya. Makna kesehatannya ialah ini, salah satunya adalah cold shock therapy ternyata. Rasul tuh maha pinter. Rasul tuh pinter banget. Karena yang diajarin, yang ngajarinnya langsung Allah yang maha pinter. Allah yang maha punya ilmu semuanya, ngajarin kepada Rasulullah SAW dan sekarang Rasul mengajarkan kepada kita. Salah satu terapi terbaik ialah dengan cold shock therapy, mandi malam-malam. Atau, dok, saya nggak sempat kalau bangun malam untuk mandi, misalnya ya. Boleh kemudian, apakah siang atau sore punya bak mandi yang bisa untuk kita berendam, isi air dan kasih es batu. Berendam selama kurang lebih 30 detik. Sudah cukup 30 detik. Bukan kemudian 10 menit, waduh, hipotermi kita. 30 detik cukup. Insya Allah, dari cold shock terapi ini akan menghasilkan cold shock proteins, sehingga tubuh kita akan meregenerasi sel-sel yang rusak. Sel-sel tubuh kita yang sudah menua, sudah rusak, sudah terganggu, insya Allah akan dihasilkan kembali, akan diciptakan kembali, akan dilahirkan kembali dengan metode cold shock terapi ini. Jadi Bapak Ibu yang sekarang lututnya sakit-sakitan ya, kemudian lagi apa namanya punya penyakit menahun ya, apakah tumor atau punya cancer stadium 1, stadium 2, monggo silakan cold shock terapi ini. Biar ada regenerasi sel-sel yang barunya muncul. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada minyak kelapa, ada bekam kering, bekam api ya. Nah, jadi bekam itu nggak semuanya dari Tibun Nabawi. Yang dari Tibun Nabawi hanya bekam sunnah. Sedangkan yang bekam kering dan bekam api itu dari pengobatan timur. Kemudian ada fasdu. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah dengar fasdu. Fasdu bukan Tibun Nabawi. Karena tidak memenuhi syarat sebagai Tibun Nabawi. Dia hanya bisa dikategorikan sebagai pengobatan Arab tradisional. Atau bisa kita kategorikan sebagai pengobatan timur. Oke, kita klik lagi. Nih, ada rambu-rambunya. Pengobatan apapun yang akan Bapak Ibu pilih, tetap pegang rambu-rambu ini. Kang Reza mungkin boleh framenya dilepas dulu biar tulisannya lebih kebaca ya, mungkin Bapak Ibu. Yang frame ini tulisannya kecil. Kang Reza boleh digedein. Framenya bisa dihilangkan dulu. Kalau nggak bisa, coba saya bacakan ya. Oke. Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obatnya, ya. Maka dan menjadikan bagi setiap penyakit ada obatnya, maaf. Maka berobatlah kalian. Nah, ini frame-nya udah besar ya. Maka berobatlah kalian
namun jangan kalian berobat dengan sesuatu yang haram, ya. Jadi dengan pengobatan yang halal, insya Allah akan mendatangkan kesembuhan, nah, tapi tidak dengan pengobatan yang haram. Kemudian rambu-rambu yang kedua, kita klik lagi Kang Reza. Pengobatan yang diharamkan tidak diberkahi, tidak menyehatkan secara sejati, karena di dalamnya terdapat murka Allah. Maka bagaimana bisa menjadi kesembuhan? Nah, ini dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad. Kalau tadi diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 3874. Nah, mungkin kita selama ini ya kalau berobat tidak pandang halal atau haramnya, yang penting sembuh dulu. Kemudian kita juga berobat dengan orang yang syubhat misalnya ya, atau yang bahkan sudah diharamkan dengan menggunakan zat yang kemudian diharamkan ya. Salah satunya ialah dari babi ya. Banyak loh pengobatan kita di sekitar kanan kiri kita ini terbuatnya dari gelatin babi, dari lemak perut babi itu ada. Makanya kalau bisa sekarang mau beli obat kimia pun lihat juga ada tulisan halalnya atau tidak. Sudah mulai banyak, alhamdulillah. Sekarang sudah mulai banyak sekali obat-obatan generik yang berlogo halal. Alhamdulillah. Karena perlu diketahui Bapak Ibu, ini saya belak-belakan saja, bukan untuk kemudian menjatuhkan obat kimia, tapi hanya sebagai pengingat kita sebagai umat Muslim. Bapak Ibu tahu obat yang tablet atau yang kaplet, yang keras itu tahu ya, bukan kapsul, tapi tablet dan kaplet. Tablet bulat gitu ya, atau yang lonjong, panjang gitu. Nah, itu yang membuat obat tersebut jadi padat. Itu salah satu zat yang digunakan ialah yang berasal dari lemak perut babi. Sayang ya, kita udah jaga sholat, baca Quran tiap hari, ketika sakit malah barang haram yang masuk ke dalam badan kita. Apa dampaknya? Salah satunya ialah doanya tertolak. Nauzubillah min dzalik, wallahu a'lam bishawab. Tapi sekarang sudah mulai banyak sekali beredar obat-obatan berlogo halal. Alhamdulillah. Ini berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita geser lagi yuk, Kang Neza. Nah, sebelum kita membahas soal usus, ini kita juga harus ketahui ada tetangganya dari usus, yaitu apa? Lambung. Klik lagi, Kang. Itu organ lambung ya, di sebelah kanan tuh ya. Bentuknya kayak apa itu ya? Kayak kacang merah, bukan ya? Mungkin ya. Bentuknya tuh kayak mangga, bisa juga ya. Nih, lambung tempat mencerna karbohidrat dan protein dari makanan. Di sini kita bisa menyimak eh, betapa maha baiknya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kebaikan Allah itu ialah eh, menyelamatkan kita dari kematian. Kenapa demikian? Kita bisa hidup. Salah satunya karena ada wasilah energi yang dihasilkan dari makanan berkarbohidrat. Alias gini, Bapak Ibu pernah nggak ngerasakan lapar, selapar-laparnya sampai kemudian badannya lemes? Maka kemudian akan kembali segar karena kita makan makanan yang mengandung karbohidrat. Apakah itu nasi merah, terus kemudian minuman yang manis gitu ya. Roti itu kan kemudian mengandung karbohidrat ya. Buah-buahan juga sama, ada yang mengandung karbohidrat juga banyak ya. Nah, jadi ternyata karbohidrat itu dicerna di mulut sebagian dan kemudian sebagiannya dicerna di lambung. Kenapa kok kayak gitu? Biar cepat jadi tenaga, biar cepat bisa nyelamatin kita. Bayangin kalau kemudian karbohidrat itu dicernanya di usus besar. Usus besar tuh adalah pencernaan paling belakang, paling terakhir. Suatu makanan rata-rata baru akan selesai, baru kemudian akan masuk ke dalam usus besar tuh kurang lebih 3 jam. Bayangin, kita udah kritis, sudah lemes, makan jam 7 malam misalnya ya, dia baru jadi tenaga jam berapa? Jam 10 malam. Waduh, gawat itu kalau kemudian hal itu yang terjadi. Nah, sayangnya salah. Alhamdulillahnya atau berkahnya makan jam 7 misalnya kan, jam setengah 8 sudah jadi tenaga. Ya gitu ya. Allah maha baik. Ya, tuh ada yang tulis Allah maha baik banget, sudah maha ada bangetnya lagi. Saking cintanya kita sama Allah, kita mengungkapkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian klik lagi Kak Reza.
Ada fakta unik tentang lambung ialah organ lambung ternyata adalah organ pencernaan yang paling to the point kedua setelah mulut. To the point itu artinya gini, ada gangguan dikit langsung ngomong, ada gangguan dikit langsung bergejolak. Ya, mau dikatakan organ paling cerewet juga iya, boleh. Jadi gini Bapak Ibu kalau minum atau makan sesuatu yang panas, ketika berada di mulut langsung nyos, terasa gitu ya, gitu kan? Atau sebaliknya, minum yang dingin, wah langsung otak rasanya beku, nyut-nyut sampai ke atas, betul nggak? Nah, begitu juga dengan lambung, kita makan makan yang pedas, makan yang panas, terasa ya dada sama ulu hati itu anget gitu ya, perih gitu ya. Atau makan makan yang asam berlebihan, perut langsung perih, langsung tuh, langsung ngomong tuh lambung, langsung bergejala, ya. Nah, itulah uniknya organ lambung. Dia to the point, langsung ngomong, gitu ya. Nah, ini tetangga dari usus. Nah, ada salah satunya lambung. Oke, kita geser lagi yuk, Kang Reza. Nah, ini kita kenalan agak lebih jelimet tentang usus. Usus itu ada dua, yaitu usus halus dan usus besar. Dan ini fakta menariknya. Pelan-pelan ya, karena faktanya banyak banget. Bapak Ibu harus paham satu persatu. Ini siap ya, kita zoom sampai jam 10 pagi ya, karena materinya menarik dan banyak. Enggak, Deng. Enggak sampai jam 10, Deng. Oke, kita geser lagi yuk. Pertama, fakta usus halus ialah mencerna dan menyerap lemak, protein, dan nutrisi. Nah, jadi protein juga diserap di usus ya. Sebagiannya tadi dicernanya di di lambung, sedangkan dicernanya di usus. Protein hewani, protein nabati ya. Terus kemudian nutrisi. Nutrisi ya ada zat besi, ada nikel, kemudian ada vitamin. Nah, itu semuanya diserapnya di usus halus ya. Geser lagi. Julukan dari usus halus ini ialah pembeda yang jernih. Pembeda yang jernih itu artinya dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Jadi artinya gini, makanan yang baik kemudian akan diserap, sedangkan makanan yang jelek atau yang buruk dia akan dilewatkan saja, dibuang. Nah, itu pinternya usus. Usus itu semacam atau punya julukan otak keduanya manusia. Karena di dalam usus banyak sekali terdapat sel-sel neuron yang mirip seperti otak. Dan ada kaitan antara otak dan usus. Kita bisa merasakan kenyang karena usus memberikan sinyal. Mood lagi berantakan, nafsu makan pun turun. Kita lagi stres, bisa jadi nafsu makannya meningkat atau menurun, gitu ya. Nah, julukan pembeda yang jernih nggak cuman soal makanan, tapi juga soal bagaimana kita beradab, bagaimana kita berpikir. Maka kalau kita memastikan usus kita sehat, usus kita bisa bantu memilah mana makanan yang sehat, mana makanan yang tidak sehat. Ternyata usus kita juga bisa bantu kita memilah mana pikiran dan perbuatan yang baik, mana pikiran dan perbuatan yang buruk. Nah, uniknya usus seperti itu. Keren ya. Jadi, usus atau gini, kita punya suatu organ yang bisa membantu kita membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kalau usus kita rusak, maka bisa jadi kita sebagai manusia tidak bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Semua kerjaan kita kerjakan. Halal, haram, hantam. Ketika kita punya orang, punya kenalan, punya teman, orang seperti itu, tidak bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Semua halal haram dia kerjakan, bisa jadi salah satu penyebabnya ialah perutnya yang kotor atau perutnya yang sudah rusak sehingga syahwatnya tidak bisa dikendalikan. Nah, dalamnya maknanya ya. Memang pembelajaran seperti ini harus ada di meaningful ways karena dengan kita mempelajari seperti apa sih usus kita, seperti apa tubuh kita ini bekerja, maka kita pun akan mendapatkan hidup yang lebih penuh makna, lewat jalan yang penuh makna. Oke, kita klik lagi. Fakta yang ketiga ialah bersahabat dengan jantung. Jadi usus halus punya hubungan dengan jantung. Usus halus membantu kerja jantung. Tapi dalam suatu kondisi, kalau kita tidak menjaga usus kita sehat, maka usus halus justru membebani jantung. Orang-orang yang sekarang banyak terkena penyakit jantung, bisa jadi salah satu penyebabnya ialah ususnya yang rusak, ususnya yang kotor, ususnya yang tidak sehat.
Maka di beberapa pertemuan sebelum ini, entah itu di Rumah Muslim atau di platform lainnya, atau di lembaga lainnya, saya pernah mengatakan, jangan fokus pada penyakitnya saja, tapi kita cari penyebabnya. Karena bisa jadi penyakit yang terjadi itu adalah alarm. Sedangkan penyebabnya jarang kita ketahui. Seringnya kita hanya memadamkan alarm tanpa mencari penyebab dan memadamkan penyebabnya. Salah satu penyebab penyakit jantung adalah di usus. Maka sambil terapi jantung, sambil juga perbaiki ususnya, gitu ya. Kita geser lagi, klik lagi. Jadi usus juga tempat produksi hormon serotonin atau hormon kebahagiaan, hormon energi, hormon yang menunjang tubuh kita tetap bisa bertenaga misalnya ya, bisa seperti itu. Jadi usus juga penting kita jaga kesehatannya karena bisa menunjang energi kita satu badan ini. Kemudian usus juga tempat produksi maaf, produksi vitamin B6. Ada yang pernah tahu vitamin B6 fungsinya buat apa? Vitamin B6 fungsinya ialah untuk rambut. Numbuhin rambut perlu vitamin B6 ya. Jadi bisa jadi Bapak Ibu yang sekarang rambutnya rontok karena tubuhnya kekurangan vitamin B6. Nah, maka perlu dibantu dengan menyehatkan usus ya. Penting ya, kita nyehatin usus kita. Lalu kemudian vitamin B12 ini juga bantu untuk mensupport tenaga. Eh, maaf, bukan B6 ding, B7. Aduh, maaf ya. Nanti saya revisi slide-nya, saya kirim ulang ke Kang Reza supaya nggak fatal. Maksud saya vitamin B7 ya, biotin. Biotin tuh B7 bukan B6, maaf. Waduh, salah nulis nih, ngantuk nih bikinnya nih. Vitamin B7 nama lainnya biotin. Biotin itu sangat dibutuhkan kulit kepala kita untuk menumbuhkan rambut dan menjaga kekokohan rambut. Ya, nah itu ada yang bilang rontok banget. Nah, ini bisa jadi salah satunya dari perutnya masalahnya ya. Kemudian B12, nah ini untuk hemoglobin, untuk mencegah kita terkena penyakit anemia, ya. Dan vitamin K itu untuk menyembuhkan luka. Oke, kita klik lagi. Aduh, minta maaf salah tulis ya, B7 harusnya bukan B6. Berhubungan dengan emosional, nah yo siapa yang baru tahu, ternyata usus juga mempengaruhi emosional kita. Dan sebaliknya, emosional ini kalau semakin dipertahankan akan mengganggu kerja usus. Apa itu? Kebingungan. Tinggalkanlah kebingungan. Tinggalkanlah rasa ragu. Bingung, kemudian sulit membuat keputusan. Nah, makanya tinggalkanlah keraguan-raguan. Bikinlah keputusan. Kemudian yang ketiga, kecemasan. Kecemasan ini kemudian yang menyebabkan usus kita kemudian terganggu cara kerjanya. Oh iya, tulisannya diperbesar, frame-nya dibuang aja ya. Apa sementara ini? Slide yang ini frame-nya dihilangin dulu biar tulisannya lebih gede. Bisa kelihatan ya? Tenang, nanti slide-nya dibagiin. Nanti bisa lebih banyak. Vitamin B7 ya salah satunya ada di nasi merah, ada di telur, ada di gandum ya, madu itu ada. Terus kemudian, tapi masalahnya usus kita sendiri juga bisa memproduksi vitamin B7, Bu. Tenang aja. Yang penting kita jaga ususnya tetap sehat. Lalu kemudian kecemasan itu juga jelas ya bisa mempengaruhi usus kita. Makanya kalau kita lagi cemas biasanya juga rasanya kayak kebelet ya mau buang air gitu ya. Begatul ada B7-nya Kak. Nah, ini saya kurang tahu ya. Justru saya malah baru dengar nama Begatul. Ada nama lainnya nggak? Oke, geser lagi. Oke, mengatur kejernihan pikiran dan persepsi atau kata batin ya. Kalau misalnya kita pengen prasangka kita baik-baik terus ya, pikiran kita jernih, kita selalu bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian ya. Maka yang salah satu harus kita lakukan ialah jaga kesehatan perut kita, jaga kesehatan usus.
Karena usus kita yang kemudian bisa membantu pikiran kita jernih dan membantu mengendalikan kata batin kita supaya kata batin kita ini selalu positif. Ya nggak? Dapat masalah, nggak mengumpat, nggak ngeluh. Ngelihat orang, kita nggak dengki, nggak hasad, nggak iri hati gitu kan. Jadi benar ya, ada pepatah, you are what you eat. Apa yang kamu adalah apa yang kamu makan. Makan yang bersih-bersih, makan yang sehat-sehat, maka tubuh kita pun akan bersih dan sehat. Sebaliknya, makan sampah, maka tubuh kita pun akan seperti sampah. Makan sampah itu bukan artian kita makan sampah bekas rumah tangga, bukan apa, bukan sampah rumah tangga gitu, bukan ya. Tapi sampah dalam artian makanannya ini nggak punya manfaat, hanya punya mudarat saja. Nah gitu ya. Kayak kita geser lagi yuk. Usus besar, menyerap air. Kemudian yang kedua, diklik lagi Kang Reza. Membuang sisa makanan. Oke, ini mungkin sebagian besar Bapak Ibu sudah tahu ya. Kita klik lagi. Bersahabat dengan paru-paru. Nah, ini siapa yang mau tahu? Bahwa usus besar juga punya hubungan dengan organ paru-paru. Kalau tadi usus halus berhubungan dengan jantung. Ternyata usus besar berhubungan dengan paru-paru. Jadi nanti akan Bapak Ibu simak. Kalau usus besarnya bermasalah, maka apa gejalanya? Salah satunya ialah gejala yang berhubungan dengan paru-paru. Unik ya. Ketik di kolom komentar siapa yang baru tahu. Jadi, Bapak Ibu, kalau mau jaga kesehatan paru-paru, jagalah kesehatan usus besar. Sebaliknya, kalau mau jaga kesehatan usus besar, jagalah kesehatan paru-paru. Salah satunya apa? Bangun subuh, habis sholat subuh, yuk jalan pagi, keluar rumah, hirup udara segar. Biarkan paru-paru kita mendapatkan udara yang baik. Udara terbaik setiap harinya adalah setiap habis sholat subuh. Setiap habis subuh saat fajar menyingsing itu adalah udara terbaik. Paling seger, banyak oksigennya, banyak antioksidannya. Oke? Nah, ini mereka saling kolaborasi, saling berkaitan. Dalam membuang racun juga sama, mereka kerjasama. Usus besar membuang racun, paru-paru juga sama, membuang racun dalam bentuk gas. Keren ya? Klik lagi. Berhubungan dengan emosional apa? Nah, ini kesedihan, rasa kehilangan dan sulit untuk melepaskan atau nggak mau ngelepasin. Bekerja di tempat yang toksik, mau ngelepasin sayang, tapi tiap hari batinnya luka, dimarahin atasan, atau punya bawahan yang bandel, punya teman kerja yang toksik, lebih baik dilepaskan saja. Terus kemudian punya pasangan sah tapi bikin sakit hati, sudah coba diajak ngomong, nggak pernah mau berubah, ya udah lepaskan saja. Waduh dokter, dokter Gustaf ini nih ngajarin cerai, ya nggak juga gitu. Maksudnya melepaskan itu kan artinya banyak. Bukan mesti juga harus cerai, lepaskan saja udah gitu. Rasa kehilangan, nah jadi setiap kita mengalami kehilangan jangan disesali lama-lama. Ini kita juga harus paham ya, tubuh kita juga punya hak pada diri kita. Nah itu betul ya, pernyataan itu ya. Tubuhmu punya hak atas dirimu. Ya, jadi ya memang menyesal itu nggak bisa kita hindari, tapi kita juga harus mikirin organ tubuh kita juga nggak mau lama-lama seperti itu. Catat tuh emosional yang berhubungan, kesedihan, kehilangan, dan enggan untuk melepaskan. Tidak mau melepaskan harta, dok. Itu juga sama ya, menjadi salah satu penyakit. Sedekahkanlah, zakatkan, wakafkan. Syukron dokter Ilmuddin ya, Masya Allah. Ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala lewat wasilah saya dan lewat wasilah pertemuan di Meaningful Ways ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Duh, jelek kata Mas Reza, Kang Reza. Sama, saya juga jelek. Kita saling-saling jelek ya. Pantas kalau lama-lama dalam kesian dan lama-lama jadi sakit. Iya, betul. Luka batin kalau cuma 1 hari sampai 3 hari masih oke. Tapi kalau udah lebih dari 3 hari, siap-siap organ tubuhnya mulai banyak yang rusak. Klik lagi, Kang Reza. Keren ilmunya, Masya Allah. Alhamdulillah. Tabarakallah. Masya Allah. Usus besar dan paru-paru yang kemudian mengatur kondisi kulit. Nah, nanti makanya tanda-tanda usus nggak sehat dan paru-paru nggak sehat ada di kulit. Ya, siapa yang kemarin ikut kelas Rumah Muslim pekan lalu, saya membahas soal alarm tubuh. Salah satunya alarm pencernaan dan alarm pernafasan mirip. Ya, kulit jerawat, kulitnya kusam, kulitnya bersisik, kulit kering. Nah, itu ya bisa
Lihat dari situ bahkan. Analogi alarm tuh, kita klik dulu deh. Kalau nggak salah, di sini kita bahas alarm nih. Oh, belum. Keajaiban usus. Keajaiban usus, Bapak Ibu. Ada yang tahu nggak ya? Keajaiban usus salah satunya ialah ternyata usus itu panjangnya 7 sampai 9 meter, Bapak Ibu. Usus manusia. Jadi misalnya perut kita, kita bisa belah tanpa rasa sakit dan kita nggak mati. Kita tarik usus kita, dipanjangin, dilurusin itu bisa sampai 7 sampai 9 meter, tergantung ukuran badan kita. Badan kita tinggi, maka bisa 9 meter. Tapi kalau badan kita mungkin nggak tinggi, paling 7 meter. Tapi itu lumayan ya panjang ya. Satu rumah kita mungkin ya. Satu panjang rumah kita itu usus kita tuh kan. Jadi, apa pesan yang perlu kita simak dari panjang usus ini? Ya lagi nih. Jadi, satu makanan yang kita makan itu menempuh perjalanan yang cukup panjang dan cukup lama. Jadi, jangan egois, jangan makan terus. Satu hari kalau nggak butuh, kalau kita nggak perlu, ya udah 2 kali aja dalam makan. Rasul makan satu harinya 2 kali aja. Ya, kita punya kebiasaan 3 sampai 4 kali makannya. Nah, ini kan kebangetan, berlebihan ya. Takutnya kita termasuk dalam hamba-hamba Allah yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai. Jadi, makanan kita menempuh waktu yang panjang dan lama, treknya panjang banget, 7 sampai 9 meter tuh panjang. 7 ya, jadi ini 7,5 meternya itu ialah usus kecil, 1,5 meternya itu ialah usus besarnya. Gitu. Jadi totalnya 9 meter. Nah, begitu ya maksudnya ya. Ngemil masuk di yang kedua kalinya dong. Ya, tergantung ngemilnya apa ya, Bu ya. Kalau ngemilnya cuman sesuap dua suap itu betul ngemil ya. Tapi kalau ngemilnya ditimbang cemilannya 1 kilo ya sama juga makan berat ya itu ya. Oke, kita klik dulu keajaiban usus yang pertama. Betul, dia menjadi pusat pencernaan ya. Makanan kita paling panjang dan paling lama di situ. Ngemil sehat apa, Dok? Ngemil sehat ya kurma, kemudian ngemil buah, nah itu ngemil sehat. Ini panjang lagi Bapak Ibu. Sebenarnya makan nggak harus makan, makan juga bisa berupa cemilan. Jadi selama ini tuh di apa ya, di kampung kita atau bisa kita bilangnya di negara kita tuh punya kebiasaan zaman sekarang ini makan itu harus ya nasi, ada lauknya, ada sayurnya, itu baru bisa dikatakan makan. Kalau yang Rasul ajarkan, nah ini lagi-lagi kalau misalnya saya ingatkan kalau misalnya di forum ini kemudian ada teman-teman atau Bapak Ibu dari Dinas Kesehatan atau yang pemangku kebijakan soal nutrisi dan gizi anak bangsa, saya hanya menceritakan yang Rasul ajarkan. Kebiasaan Rasul dan para sahabat tuh kalau makan ya makan aja. Apapun yang ada di meja misalnya ya, hanya ada kurma, kedelai misalnya kan, kemudian susu kambing, nah itulah yang dimakan. Nggak mesti harus nunggu ada nasi, lauk, sayur gitu ya. Nah kita tuh terbiasanya gitu, jadi merasa beda antara makan sama nyemil. Sebetulnya bisa aja nyemil itu ya kita makan. Nyemil itu berupa apa? Kita tuh memenuhi kebutuhan nutrisi kita dengan cara nyemil itu bisa. Sebaliknya, makan juga bisa kita anggap sebagai cemilan gitu ya. Nah, kenapa? Karena Rasul ya itu makan gitu. Nggak mesti harus lengkap nih. Pokoknya duduk, makan ada nasi, ada ayam gorengnya, ada sayurnya apa itu cara tradisi kita. Apakah nggak boleh dong? Ya nggak gitu. Tetap boleh. Tapi kemudian jangan kemudian menyulitkan kita membuat seperti ada pengkotak-kotakan atau dikotomi antara makanan dan cemilan gitu ya. Malah lebih bagusnya lagi, kita tuh nggak usah makan berat tapi nyemil aja. Karena memang disunahkannya makan boleh sering-sering tapi nggak banyak, dikit-dikit. Nah itu boleh, itu dianjurkan seperti itu. Oke, kita lihat lagi keajaiban usus yang kedua apa? Jadi ternyata usus yang bisa membantu tubuh kita memproduksi sistem kekebalan tubuh. Nah ini unik ya. Sistem kekebalan tubuh ternyata ditentukan oleh usus salah satunya. Oke, geser lagi yang ketiga. Ini terima kasih ya Bapak Ibu yang masih bertahan 473 orang. Terima kasih. Dikurangin saya dan Kang Reza jadi 472. Oh, sekarang naik. Oh, Masya Allah malah naik. Ahlan wa sahlan. Terima kasih. Selamat bergabung Bapak Ibu yang barusan bergabung. Ini sekali lagi saya sampaikan tidak sempat atau saya minta maaf tidak semua tanggapan bisa saya jawab ya. Kemudian yang ketiga,
ialah pusat hormon. Pengatur hormon kita ada di usus. Tadi ada hormon kebahagiaan, hormon kesuburan, dan hormon tidur kita itu juga pengaturnya ada di perut. Jadi wajar ya, habis makan ngantuk, ya itu salah satunya karena adanya pengaturan hormon. Oke, anak-anak kebanyakan makan gula malah nggak bisa tidur. Iya, karena gula yang dikonsumsi itu gula rafinasi. Beda kalau kemudian yang dikonsumsi ialah gula alami. Gula aren, stevia, madu, ya itu pemanis-pemanis alami akan tetap menghasilkan tidur yang kualitas. Sedikit Bapak Ibu, informasi tubuh kita, organ apapun itu sangat membutuhkan human growth hormone. Human growth hormone itu yang bantu kita bisa tumbuh dewasa, tumbuh besar, kemudian memperbaiki sel-sel tubuh kita yang rusak. Nah, ternyata HGH itu diproduksinya salah satunya adalah diproduksi pada saat malam hari kita tidur. Tidurnya yang berkualitas tapi ya, bukan tidur larut malam, bukan. Tidurnya awal, jam 9 malam sudah bobo, maka jam 11 sampai jam 3 itu produksi hormon pertumbuhannya akan dimulai. Puncaknya pada jam 3 dini hari. Dan kemudian akan berangsur turun sampai pagi hari. Nah, ternyata human growth hormone ini musuhnya adalah gula pasir. Jadi kalau kita sehari-hari masih konsumsi gula pasir, human growth hormone ini akan terganggu atau bahkan produksinya hanya sedikit. Maka supaya human growth hormonnya tumbuh subur, diproduksi dengan baik pada malam hari ketika kita tidur, salah satu caranya ialah tidak mengkonsumsi gula pasir 4 jam sebelum tidur. Jadi yang punya kebiasaan ngopi malam hari, ngopi bukan kopi yang salah, tapi gula pasirnya yang salah, ya. Maka coba ganti kopinya dengan gula yang lain. Gula aren, gula singkong, sari tebu, gula jagung, atau stevia, madu, ya silakan. Sekali lagi saya sampaikan yang salah bukan kopinya, tapi pemanis yang kita gunakan. Penting ya, kita mengetahui tentang tubuh kita sendiri, karena kita akan lebih pinter dan lebih hati-hati dalam menjalani hidup. Dan lebih bersyukur ya, pastinya. Kopi nggak pakai gula. Nah, keren tuh. Bagus, itu gentleman. Banyak ilmu baru, alhamdulillah. Ucapkan selalu alhamdulillah ya. Karena materi ini hanya wasilah. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini udah pada paham semuanya keajaiban usus. Kita klik lagi. Boleh dihilangin dulu frame-nya Kang Reza. Iya, biar lebih gede. Nah, eng. Ayo, siapa yang ada nomor 1, nomor 2, atau siapa yang punya 2 di sini, yang merasakan 3, merasakan 4, atau bahkan semua ya di pertemuan yang lalu. Ada yang bilang, dok, semua alarm saya ada. Nah, ini alarm ya. Alarm tubuh ya. Alarm tubuh itu merupakan tanda. Tapi tenang, masih ada kesempatan. Usus punya hubungan dengan jantung, paru-paru, otak, dan kulit. Sehingga gejala yang muncul, tanda-tanda yang muncul juga merupakan hubungannya dengan jantung, paru-paru, otak, dan kulit. Apa tuh? Sakit kepala, ya hubungannya dengan otak. Yang kedua, mudah alergi dan terkena asma. Nah, hubungannya dengan paru-paru dan kulit. Kulitnya gampang bentol-bentol, makan apa dikit gatel-gatel, kena dingin dikit gatel-gatel, panas gatel-gatel, biang keringat gitu kan. Kemudian asma, sesak napas. Nah, itu hubungannya dengan usus besar tadi, ingat kan? Kemudian yang ketiga, tensi naik turun, yang hubungannya dengan jantung. Perut buncit, haid tidak normal. Nah, bahkan hubungannya dengan hormon dan rahim. Rahim nggak salah, tapi kena menanggung akibat gara-gara egonya kita sama usus. Bau badan dan mulut tak sedap. Siapa yang punya teman? Bau badannya, sumringah. Kok sumringah? Semeriwing. Sumringah senyum ya. Semeriwing badannya. Orangnya sudah pergi, tapi baunya masih menjadi warisan.
Ketombe. Nah, seringnya kita kalau ketombe udah pilih sampo apa yang bisa membasmi ketombe, tapi kita nggak pernah sadar apa yang menyebabkan ketombe. Salah satunya ialah perut. Perut yang kotor, nah itu menjadi penyebab ketombe. Udah pakai sampo ini nggak hilang-hilang ketombenya. Iya, iya, karena penyebabnya masih ada. Penyebabnya belum hilang, belum diobati. Gitu. Tapi penyebab ketombe yang lain ada, yaitu karena kebersihan kulit kepala. Kepala. Kepala ya, kepala pakai L. Typo. Mudah lupa atau sulit konsentrasi. Punya hutang ditagih lupa. Nah, itu beda cerita ya. Mudah lupa itu artinya ya barusan mempelajari sesuatu sudah lupa lagi. Mau konsen baca buku 5 menit sudah buyar, main HP, tidur, ngantuk. Penyebabnya penyebab perut yang tidak sehat. Itu ya. Dok, suaranya mengecil sepertinya, dok. Bapak Ibu, sampai sini paham nggak kira-kira? Boleh ketik di kolom komentar. Paham. Alhamdulillah. Data khusus ya nanti habis ini ada saya tampilkan. Oh, suaranya hilang ya. Soalnya ada telepon masuk. Udah kembali ya suaranya ya. Nah, Bapak Ibu, ini alarm. Merupakan alarm atau tanda. Belum menjadi penyakit. Alarmnya boleh nggak dok dipadamkan? Boleh. Boleh obati alarmnya. Tapi jangan lupakan penyebabnya. Analoginya seperti ini, mungkin saya ceritakan ulang. Misalnya ya, Bapak Ibu sekarang punya rumah. Rumahnya Bapak Ibu pasang alarm. Sebagai contoh misalnya, kita ceritalah, jangan Bapak Ibu. Ada seorang bapak-bapak, nggak usah sebut namanya, ada seorang pria memasang alarm di rumahnya. Alarmnya ini fungsinya untuk mendeteksi kalau ada maling masuk, kalau ada penjahat masuk ke dalam rumahnya. Oke? Suatu ketika, alarmnya berbunyi. Nah, istrinya yang kebangun. Istrinya bangun mendengar suara alarm tersebut. Karena suara alarmnya kenceng, maka istrinya pun kemudian pergi menuju alarm tersebut dan memadamkan alarm. Kemudian dia lanjut tidur lagi. Ternyata alarmnya bunyi karena ada yang membobol pintu. Tapi karena alarmnya dimatiin, maka yang membobol pintu pun akan leluasa masuk ke dalam rumah. Alhasil apa? Barang-barang berharganya pun akan hilang. Karena penyebab alarm berbunyi karena ada maling yang masuk. Sayangnya, wanita tersebut hanya memadamkan alarmnya saja. Nah, itu juga betul. Ada saya jelaskan di apa namanya? Grup sebelah. Nah, ini analoginya mirip. Coba kalau seandainya wanita tadi tetap mematikan alarm tapi mencari tahu kenapa alarmnya bunyi. Oh, ternyata ada orang yang mau masuk. Nah, maka kan kemudian bisa melakukan antisipasi. Ya, teriak maling atau telepon polisi, telepon satpam gitu kan. Nah, seperti itu. Seringnya kita di tubuh kita itu begitu. Merasakan alarm, contoh alarm apa tuh? Yang nomor satu sakit kepala. Sakit kepala itu penyebabnya banyak banget Bapak Ibu. Salah satunya karena usus. Karena usus yang terganggu, usus yang rusak. Usus yang mengalami gangguan gitu ya. Atau kemunduran. Maka efeknya sakit kepala. Seringnya apa? Kita kemudian beli obat sakit kepala. Obat sakit kepala, kemudian kita minum, sakit kepalanya hilang, alarmnya mati, dan kita pun tidak sadar alarm tersebut karena ada masalah pada usus. Nah, itu ya. Seringnya kita seperti itu, maka dengan kita memahami ilmu ini, kita jadinya lebih bijak dalam dalam kita menanggapi alarm. Oh, sakit kepala nih. Ingat dokter waktu itu bilang, berarti ada masalah di usus. Maka, udah, yuk kita puasa besok. Nah, gitu. Ini sudah pada paham ya, untuk yang alarm ini, kita geser lagi yuk ke sebelahnya. Nah, ini sudah jadi penyakit. Ususnya sudah rusak sebagian, atau bahkan seluruhnya. Rusaknya ini dalam artian konsepnya ialah bisa saja rusak secara fungsional. Fungsional itu artinya fisik dari ususnya tetap baik, tapi cara kerjanya yang terganggu.
yang harusnya bisa memeras makanan, tapi dia fungsi memeras makanannya menurun. Nah, itu fungsional. Atau yang kedua, organik. Organik itu betul, fisiknya, bentuk ususnya mulai jelek ya, mulai banyak benjolan-benjolan. Nah ya, maupun keduanya, baik fungsional dan organik. Nah ini ya, ngeri ya. Kita gedein dulu mungkin Kang Reza nih tulisannya. Ya, diklik nomor satu, penyakitnya apa? Tumor atau kanker usus. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, siapa lagi yang mau kita salahkan selain diri kita sendiri, oke? Kemudian yang kedua apa? Autoimun. Nah, siapa yang sekarang mengalami penyakit autoimun? Banyak ya. Lupus, rematik, asma, kemudian apa lagi penyakit apa kemarin kok saya lupa ya. Penyakit Sjögren gitu ya. Itu yang bikin nggak punya air mata, nggak punya air liur karena badannya semuanya mengering. Nah, itu salah satu penyakit autoimun. Autoimun itu seperti tentara di Indonesia malah menghabisi rakyatnya sendiri. Nah, seperti itu. Jadi tubuh kita punya tentara, tentara di tubuh kita malah menghabisi, membabat, membunuh sel-sel tubuh kita sendiri. Nah, itu penyakit autoimun. Monggo ya Joko, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Oke, nomor tiga apa? Divertikulosis atau polip usus. Ya, polip usus, ususnya itu punya benjolan-benjolan, punya kantong-kantong. Polip, tahu polip? Kalau kita punya polip di kulit itu, polip tuh kayak ada tangkainya, terus ada kantongnya. Jadi kayak buah apa ya? Buah ada bulatannya terus ada tangkainya. Nah, gitu ya. Itu polip. Nah, bayangin usus kita banyak seperti itu, tumbuh seperti itu. Nah, itu mengerikan. Nanti kotorannya, nah iya seperti anggur ya. Tapi kalau anggur kan bergerombol. Nah, ini satu-satu. Nah, itu polip. Jadi bayangin di usus kita banyak kantong-kantong baru sehingga nanti kotoran yang harusnya kebuang malah ketampung di situ. Nah, itu yang menjadi cikal bakal terjadinya kanker. Makanya orang-orang yang menderita kanker usus biasanya diawali dengan munculnya polip, polip di usus. Dan ini sering terjadi pada orang-orang yang gemar makan daging tapi jarang makan sayur. Nah, catat. Boleh kok makan daging, tapi jangan berlebihan. Dan diimbangi dengan sayur dan buah. Supaya bisa meringankan kerja usus kita dalam membuang daging tersebut. Kemudian penyakit yang keempat, radang usus buntu. Nah, kalau orang awam nyebutnya apa? Usus buntu aja gitu ya. Usus buntu aja gitu ya. Usus buntu tok gitu ya. Usus buntu nih sakitnya, padahal sebenarnya penyakitnya radang usus buntu. Nah, ini juga sama. Nomor 5, penyakit jantung. Penyakit jantung juga merupakan salah satu penyebab, maaf, penyakit jantung juga merupakan salah satu ending dari masalah pencernaan. Nah, kalau sudah jadi penyakit jantung, sudah lewat dari alarm tadi, udah lewat ya, udah jadi penyakit. Nah, ini agak sulit penanganannya. Nomor 6, ambeien. Tahu ya ambeien ya, bikin susah duduk. Kemudian yang ketujuh apa? Diklik lagi, Kang. Sakit kejiwaan. Wah, hati-hati ya, orang yang punya sakit jiwa ini salah satunya masalahnya dari pencernaan. Kemudian yang kedelapan, stroke. Wih, ada juga kaitannya dok ya? Iya, bisa. Stroke juga merupakan penyakit yang berawal dari pencernaan. Yang kesembilan, usus bocor. Nah, ini mengerikan ya. Ini harus operasi dan ini bisa mematikan dengan cepat. Usus bocor. Nah, inilah penyakit-penyakit yang paling sering terjadi akibat pencernaan yang tidak sehat. Nauzubillah min zalik, semoga kita semuanya terlindungi, terhindar dari penyakit ini. Tentunya dengan ikhtiar yang baik-baik. Oke, kita geser lagi, Kang Reza. Nah, ini ada hubungan antara sebab akibat yang istilahnya yang merusak usus kita ya ini, gitu ya. Apa saja sih? Yuk kita simak nih karena tulisannya kecil lagi. Kita out frame dulu ya. Nah, pertama, makanan yang tidak toyib, yaitu apa? Makanan yang tidak bernyawa, makanan yang tidak berpasangan, kemudian yang tidak cocok dengan badan. Kita orang Indonesia gemar makan makanan Eropa, makan makanan orang Amerika. Nah, itu beda. Perut kita itu lahir dari tanah-tanah di sini. Maka lebih cocoknya makan makanan yang tumbuhnya di tanah di sini. Dan ini panjang penjelasannya tentang makanan yang toyib ya Bapak Ibu ya.
berdoalah semoga Allah izinkan kita bisa menghadirkan kelas yang khusus membahas soal makan dan minum. Jadi, ketika kita membahas soal penyakit-penyakit lainnya, Bapak Ibu sudah paham ketika saya ngomong, "Ah, ini Bu, munculnya penyakit ini karena makanan yang tidak toyib." Oh, Bapak Ibu paham. Oh, makanan yang tidak toyib kemarin dokter ngomongnya ini, dah langsung paham gitu ya. Boleh Kang Reza nanti kita agendakan di pertemuan yang entah kapan selanjutnya atau yang lusanya kita nanti membahas dulu soal konsep makanan. Jadi ketika membahas tentang penyakit lainnya sudah paham gitu. Mau banget. Oke. Silakan diikutin terus informasinya ya. Makanan yang tidak berpasangan kayak mana dokter? Sampai jumpa pekan depan. Ikut ya. Tuntas nanti saya bahas di situ. Makanan yang bernyawa seperti apa, pasangan seperti apa, makanan lokal food seperti apa. Wis, pokoknya keren deh. Kita klik lagi. Sebab yang kedua ialah seringnya kita kurang minum air. Badan kita sering dehidrasi juga sama, mengurangi kualitas usus kita. Ini diabetes maksudnya apa? Next lagi. Sering terpapar radikal bebas. Ya, apakah dari rokok, dari gluten, dari gula pasir, dari garam rafinasi, dari minuman kalengan, produk-produk pabrikan, ya itu semuanya mengandung radikal bebas. Walaupun jumlahnya berbeda-beda, tapi kita makan dan minum itu tiap hari, maka terakumulasi di dalam badan kita. Dan dilalahnya kita jarang mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang memiliki antioksidan. Jadi radikal bebas pun numpuk di dalam darah, numpuk di usus kita, ya. Kemudian sebab yang keempat apa? Makan di jadwal meridian usus. Ya, jadwal meridian usus itu ialah mulai dari azan subuh sampai selesai waktu syuruk. Ya, nanti buka kembali. Habis waktu syuruk apa? Waktu duha. Silakan buka di googling azan subuh jam berapa di tempatnya. Terus waktu duha di tempatnya jam berapa. Nah, di jam-jam itulah usus itu nggak boleh diisi. Sahur bagaimana dok? Loh, sahur kan sebelum azan subuh. Makanya azan subuh berhenti. Karena Allah sudah setting badan manusia, siapapun itu, mau manusianya nyembah Allah atau enggak, tapi settingannya sama, karena Allah yang menciptakan semuanya. Jadi settingannya tubuh kita itu, khususnya usus, mulai dari azan subuh sampai masuk waktu duha, itu harusnya membuang, bukan diisi. Tapi seringnya kita kemudian sarapan jam 6 pagi, mau berangkat sekolah, mau berangkat kerja. Makanya kalau di Jepang, Bapak Ibu, Jepang itu bukan negara Islam. Ya, walaupun sekarang pertumbuhan Islam lagi pesat, ya kita doakan semoga bisa menjadi negara Islam ya, negara Islam yang baru gitu kan. Tapi walaupun sekarang belum jadi negara Islam, di sana mereka mengamalkan apa yang Islam ajarkan. Entah apakah mereka membaca kitab-kitab Islam atau kebetulan ya atau memang sunatullahnya Allah takdirkan di situ. Jadi salah satu hidup sehat ala Islam yang diterapkan di Jepang adalah anak-anak sekolahnya baru pada sarapan jam 9 pagi. Jadi misalnya mereka masuk sekolah jam 7, mereka sekolah dulu, nanti jam istirahatnya baru mereka makan bersama. Kemudian jam setengah 11 sampai jam 12 siangnya mereka anak-anak sekolahnya itu tidur. Itu Islam mengajarin, koilullah. Tapi apa yang terjadi di negara kita yang katanya negara Islam? Kampanye sarapan pagi sebelum berangkat sekolah itulah yang digaungkan. Kemudian apa? Siang-siang makin mumet pelajarannya. Sayangnya ya, tapi mungkin ada hikmah di balik itu semua. Tapi ya ini minimal, forum ini 400 orang ini sekarang sudah paham. Sarapan yang baik itu hanya ada dua. Yaitu apa? Tidak sarapan sama sekali atau memundurkan jam sarapan. Sarapan di atas jam 8 itu oke. Lebih baik daripada sarapan di bawah jam 8. Kenapa? Karena di bawah jam 8 tubuhnya, ususnya lagi sibuk-sibuknya membuang. Jangan diisi. Kecuali air putih boleh. Gitu. Nah, kebanyakan orang sekarang menderita sakit diabetes, autoimun, sakit stroke.
sakit jantung, anaknya bandel, anaknya aktif banget, anaknya susah menghafal pelajaran, prestasi nurun. Salah satunya karena kepagian dalam sarapan. Harusnya tubuhnya membuang malah diisi. Seperti misalnya Bapak Ibu lagi nyapu rumah, terus ada orang masuk dari luar nggak pakai sendal. Atau dari luar sendalnya masuk ke dalam. Lumpurnya, pasirnya, semua ngikut masuk ke dalam. Loh kita lagi nyapu ya emosi. Begitu juga usus kita tuh, sayangnya ususnya nggak bisa ngomong. Kalau ususnya bisa ngomong, wes tak karep muwe lah gitu. Terserah kamu aja lah. Aku mundur ya gitu kan. Aku menyerah ya gitu mungkin bahasanya. Nah, maka di sini makan di jadwal meridian usus, di jadwal ketika usus lagi buang-buang, lagi sibuk-sibuk ngebuang, itu yang kemudian membuat ususnya capek. Nah, itu kata Mbak Celia, capek aku kata ususnya. Nah, ini bagi yang mau saja. Terapkan kepada anak, suami, dan diri sendiri. Sarapannya jam 9 atau jam 8 ke atas, terserah jam berapapun. Maka sarapannya dibekelin. Pesenin ke anaknya nanti makannya kalau ada istirahat jam pertama. Nggak tahu ya sekarang kurikulumnya apakah berubah. Kalau dulu zaman saya SMP SMA tuh ada istirahat jam 9, jam setengah 9, jam 9 itu istirahat 15 menit. Atau jam 9.15 sampai jam 9.30 biasanya istirahat 15 menit. Nah itu ada istirahat jam 10. Nah itu makan. Bagus. Brunch, breakfast and lunch digabung. Nah itu mengurangi kegemukan. Jadi siangnya sekalian makan pagi. Udah, jadi satu harinya hanya makan 2 kali. Nah, istirahat jam 10 ya. Jadi anak kita bekalin sarapannya. Bilang, nak mau pinter nggak? Mau masuk surga nggak? Loh, kayak kita aja yang nentuin surga. Bukan, maksudnya mau sehat nggak? Jadi bisa mengejar surga, insya Allah ya. Nah, nih mau pinter nggak? Tuh, nih sarapannya dimakannya nanti ya. Pas istirahat pertama nanti. Gitu ya. Ada mah dok, ya itu makanya sebenarnya mah itu adalah tanda perutnya sudah kewalahan. Kita itu ego, makannya kepagian, jadinya muncul deh sakit mah. Tapi kalau nggak makan makin sakit setan seperti itu. Jadinya lingkaran setan, ya kan? Tapi ketahuilah, obat mah itu sebenarnya apa yang sebenarnya kita hindari selama ini? Apa itu? Puasa dan jeruk nipis. Padahal itu obat mah. Coba kita lawan yang kita takuti. Insya Allah yang kita takuti akan hilang. Wah ini pedes ya. Oke, kita geser lagi. Sarapan sebelum subuh. Nah iya boleh, nggak apa-apa bagus. Karena ususnya belum sibuk-sibuk ngebuang. Belum azan subuh, belumlah membuang. Gimana kalimatnya kok agak susah ya. Pokoknya sebelum azan subuh, tubuh kita, ususnya, terutama usus, belum waktunya untuk membuang. Tenang aja. Ya, sahur boleh sahur, silakan. Kemudian sebab yang kelima ialah memelihara emosi negatif. Tuh apa? Sulit move on, sering bersedih, ya dikit-dikit sedih, sedihnya dipelihara lama-lama gitu. Kemudian ragu-ragu dalam bersikap, bikin keputusan, waduh panjang banget mikirnya. Nah, itu melemahkan usus. Nah, dari sebab ini maka akan menghasilkan akibat apa? Yuk kita klik lagi Kang Reza. Yuk semangat, kita lagi selesai. Menguras enzim. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya akan saya jelaskan apa hubungan makanan toyib dengan enzim dan koloni bakteri. Kenapa ketika kita tidak makan makanan yang toyib, perut kita akan rusak. Penyebabnya ialah karena enzimnya yang habis, koloni bakteri baiknya yang akan rusak. Yang harusnya bakteri baik ini melindungi usus kita dari bakteri jahat dari luar, malah sebaliknya bakteri baik inilah yang menggerogoti tubuh kita sendiri. Ya. Kemudian, dari sebab-sebab ini akan menghasilkan usus kotor, akan menghasilkan peradangan usus. Mau tahu nggak makanan apa saja yang mengakibatkan usus kita meradang? Gula pasir atau gula rafinasi, garam rafinasi, tepung gluten, makanan berpengawet, daging-dagingan terlalu banyak, asap rokok atau merokok gitu ya. Ini saya tampilkan gambar-gambar ilustrasi di layar. Ada apa aja sih? Gula, garam, minyak kelapa sawit ya, minyak goreng,
ada mie instan, ada daging-dagingan yang begitu banyak, ada rokok, ada roti gluten. Nah, semua yang saya tampilkan ini ialah penjahat-penjahat yang menyebabkan usus kita bersedih, yang merusak usus kita. Tapi siapa yang mempersilahkan penjahat itu masuk? Ya kita yang mematikan alarm tadi. Rumahnya sudah memberikan alarm, tapi kita matiin alarmnya. Kita persilahkan penjahatnya masuk. Salah siapa? Ya nggak? Kemudian yang terakhir, usus kita akan merasakan beban yang begitu berat. Membebani usus. Salah satunya akibat kita makan daging terlalu banyak dan terlalu sering. Itu akan membebani usus. Bapak Ibu tahu nggak? Makan daging hari ini, maka dagingnya semua baru akan habis dibuang itu 5 hari lagi. Bukan berarti kemudian makan hari ini dagingnya baru jadi kotoran 5 hari, enggak. Tapi daging tersebut akan habis menjadi kotoran itu, baru habisnya itu sampai di hari kelima. Jadi panjang. Hari pertama buang sebagian, hari kedua buang sebagian, tiga, sekian, sampailah hari kelima baru benar-benar perut kita tuh bersih, usus kita bersih dari daging, hilang. Jadi bayangin kalau hari ini makan daging, besok makan daging lagi, besok lagi makan daging. Nah, seberapa numpuknya perut kita itu dari daging-dagingan. Maka kemudian barulah tubuh kita merasakan hipertensi, kolesterol tinggi, ya. Karena kebanyakan makan protein hewani, tapi protein nabatinya sedikit. Oke, sudah pada paham ya, Bapak Ibu semuanya nih di sini. Kita geser lagi. Daging ayam apa tadi kata-katanya? Aduh, ketutup sama chat yang lain ya. Nah, ini yang saya bilang setiap slide-nya berhubungan Bapak Ibu. Slide yang ini ada hubungannya dengan yang sebelumnya, sebelum-sebelumnya gitu ya. Nah, tadi slide sebelumnya kita ngebahas soal sebab akibat. Nah, sudah paham sebabnya, sudah paham juga akibatnya. Nah, maka akibat tadi kita bawa ke slide yang ini, oke? Yang kemudian kita bisa tahu bagaimana cara mengantisipasinya. Bagaimana cara supaya menyembuhkannya. Daging merah memang sangat diperlukan untuk darah, untuk hormon kejantanan, hormon kewanitaan, kemudian untuk otot. Asalkan nggak berlebihan. Batasannya hanya 300 sampai 400 gram per minggunya, per pekannya. Ya, daging merah juga dibutuhkan untuk kita memproduksi tenaga, untuk kita bisa mencegah anemia, kemudian bisa memproduksi hormon apa ya? Hormon reproduksi ya. Hormon testosteron dan hormon estrogen itu asalnya dari daging. Ya, daging yang kita makan. Nah, nanti deh ada bahasan khusus soal dedagingan ya. Daging itu juga punya manfaat. Nah, cuman sayangnya kita kalau udah ketemu daging itu lahap. Bukan salah dagingnya, salah kitanya. Oke, ini self healing dari usus kita. Yang pertama, kalau kemudian usus kita kehabisan enzim, maka caranya ialah konsumsi real food. Hentikan ultra processed food atau UPF. Perbanyak konsumsi real food-nya, tapi turunkan konsumsi UPF-nya, kurangi. Minyak kelapa sawit bahaya minyak kelapa sawit terhadap kesehatan ialah kolesterol LDL atau kolesterol jahatnya yang kita takutkan. Dan segala makanan yang digoreng itu akan menyebabkan makanan tersebut teroksidasi. Makanan kalau sudah teroksidasi akan menjadi cikal bakal kanker dan akan menjadi cikal bakal autoimun. Jadi orang-orang yang terkena kanker dan autoimun salah satu penyebabnya ialah gorengan-gorengan. Oke? Kemudian konsumsi cuka apel. Cuka apel itu juga bisa bantu ngisi ulang enzim. Enzim di usus kita yang mungkin sudah habis, diisi ulang sama cuka apel dan aren bisa. Oke? Kemudian klik lagi. Kalau koloni bakteri baik di usus kita sudah rusak, maka kita isi ulang dengan prebiotik dan probiotik alami. Nah, madu itu memiliki kandungan prebiotik dan probiotik. Prebiotik adalah makanan untuk probiotik. Nah, probiotik itu apa? Probiotik adalah bakteri baik. Ya, minta aturan minum. Ya, gini.
Cuka apel bukan untuk diminum. Cuka apel itu dikonsumsi bersama dengan kita saat kita makan, ya. Jadi misalnya Bapak Ibu makan siang dengan nasi pakai sup misalnya ya. Nah, maka cuka apelnya teteslah di sup yang mau kita makan. 2 sampai 3 tetes cukup. Aduk sampai rata dan supnya siap untuk dimakan. Begitu, caranya begitu, ya. Jadi bukan untuk kemudian dicampur ke dalam minuman. Kalau saya tidak menganjurkan. Yang saya anjurkan cuka itu dikonsumsi bersama makanan. Makan pagi, makan siang kah itu atau makan sore ya. Tambahkan cuka apel 2 sampai 3 tetes. Silahkan. Kita ke poin yang kedua ini ya, kalau untuk koloni bakteri ya dengan madu, kurma, dan susu kambing. Karena madu, kurma, dan susu kambing mengandung pre dan probiotik alami. Apalagi dalam susu kambing banyak bakteri baik yang sangat dibutuhkan di dalam perut kita ya. Silakan isi ulang bakteri baiknya dengan susu kambing. Ya kalau bisa susu kambing yang murni, yang asli, bukan yang pabrikan. Kemudian minuman modifikasi. Nah, siapa yang ingat tadi di slide yang saya menjelaskan tentang pengobatan medis, pengobatan tibu nabawi, dan pengobatan timur, ya, ada saya nyebutkan modification food. Nah, ini salah satunya. Bisa dijadikan untuk pengobatan. Ya, misalnya minuman atau makanan yang sudah diberikan atau diisi bakteri baik. Kan banyak tuh makanan dan minuman yang sekarang udah diberikan tambahan bakteri baik, probiotiknya ya. Salah satunya produk yang huruf depannya Y, belakangnya T, AUT gitu ya. Nah itu boleh. Cuman itu bakteri baiknya nggak begitu banyak. Ya, bisa dengan yang alami, yang madu, kurma, susu kambing. Ya, itu bisa mengisi ulang bakteri baik di dalam perut kita. Kemudian kalau usus kotor, apa langkahnya? Nih langkahnya adalah diklik. Oh salah saya, salah salah animasi. Harusnya yang atas dulu. Usus kotor nih bisa dilakukan dengan minum 1 sendok teh minyak zaitun ditambah 1 sendok makan madu sebelum tidur. Setiap hari boleh nggak dok? Malah dianjurin. Setiap habis sholat Isya, pastikan nggak ada makan apa-apa lagi. Sebelum tidur, minum 1 sendok teh minyak zaitun ditambah dengan 1 sendok teh madu. Dok, nggak ada minyak zaitun, adanya minyak kelapa, nggak apa-apa. Malah lebih bagus. Karena tubuh kita cocoknya memang minyak kelapa dibanding minyak zaitun yang tumbuhnya di Mediterania. Minyak kelapa ya atau VCO ya. Tuh. Kemudian kita klik lagi yang peradangan usus. Ini tulisannya kekecilan nggak Kang ya? Kalau mungkin berkenan di outframe-kan dulu. Nah, ini peradangan usus bisa mengkonsumsi jahe atau rimpang-rimpang ya. Siapa yang ingat tadi pengobatan timur? Pengobatan timur ada rimpang-rimpang. Nah, ini berguna kan? Tuh, bekam sunnah termasuk tibun nabawi. Salah satu titik yang saya anjurkan di titik Al-Qotanul Alawi. Nah, jadi tunjukkan slide ini kepada terapis bekam Anda. Bu, Pak, saya mau dibekam di titik ini, Al-Qotanul Alawi, ya. Nanti terapis bekamnya tahu titiknya yang mana. Kemudian yang ketiga, cold shock terapi, mandi air dingin untuk meredakan peradangan. Berendam air es, boleh. 30 detik saja cukup, biar nggak hipotermi nanti. Ya, iya, ini disebut mereknya. Bukannya banyak gula ya. Ya kalau cuma minum satu nggak apa-apa lah. Selain itu, kalau misalnya Bapak Ibu ada yang tahu minuman probiotik lain yang kadar gulanya rendah, boleh direkomendasikan. Silakan. Kemudian yang terakhir ialah membebani usus, bisa terapinya dengan puasa dan minum alkali. Minum air alkali itu bukan air aki ya. Air alkali itu air yang pH-nya tinggi, di atas 7,6. Apakah itu 8 atau pH 9 tuh banyak tuh di minimarket. Saya ada nyebut mereknya ya, supaya Bapak Ibu tahu. Ada merek Indomaret, ada merek, aduh kok saya lupa ya. Pokoknya Bapak Ibu cari kulkasnya, terus lihat botol minum yang ada tulisannya air alkali atau plus plus. Oh saya lupa mereknya, apa gitu ya. Kristalin sekarang udah nggak alkali lagi. Kalau dulu iya, kalau dulu Crystalline masih ada produksi pH tinggi, tapi sekarang udah nggak ada lagi.
Nah, Pristine saya tidak menganjurkan ya Bapak Ibu ya, karena itu terafiliasi dengan itu sana ya, penjajah. Terus Kenjen Water juga bagus, boleh itu ya. Punyanya ini Pak Dokter Andika Setiawan. Nah, itu tuh Kenjen Water, silakan. Bukan, Cleo bukan air alkali. Dia demineralisasi, justru sifatnya asam, bukan basa. Boleh minum air Cleo sesekali, tapi karena dia itu adalah bukan air mineral, tapi air demineral. Justru malah sifatnya malah lebih asam dari air mineral yang lainnya. Nah, jadi kurangin konsumsi Cleo-nya. Oke, geser lagi. Wah, ini batu akik mineral ya. Oh, maaf ya. Terapi melepaskan emosi negatif. Nah, jadi apa kalau ini Bapak Ibu lihat, saya mengelompokkan jenis terapi terhadap masalah ususnya. Contoh, menguras enzim, maka terapinya yang sebelahnya itu. Kalau usus kita koloni bakterinya rusak, maka terapinya yang sebelah. Usus kotor, terapinya yang sebelah. Nah, tapi khusus untuk emosi negatif, apapun kerusakannya, tetap harus melepaskan emosi negatif. Nah, untuk terapi emosi negatif nanti saya ajarinnya di pertemuan selanjutnya. Karena pembahasannya panjang dan butuh praktek. Oke? Kita rilis, lepas. Oke, kita geser lagi. Diklik. Nah, ingat ini Bapak Ibu ya. Allah lah yang menyembuhkan lewat fasilitas ajaib self-healing. Sedangkan slide barusan hanya mengarahkan dan memudahkan ya, memudahkan kita menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi fokusnya bukan pada pengobatan, tapi fokus pada niat. Niat kita sehat, niat kita memperbaiki usus untuk apa? Yaitu untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya iya, Eternal Plus. Lupa saya merek satunya lagi, Eternal Plus. Kalau saya lebih sering konsumsinya Eternal Plus. Sepekan sekali itu paling tidak saya menghabiskan 3 botol. Jadi Bapak Ibu yang masih belum bisa meninggalkan gorengan, belum bisa meninggalkan daging, terutama daging merah ya, belum bisa meninggalkan tepung gluten atau aneka makanan yang terbuat dari tepung gluten, saya anjurkan untuk rutin minum minuman air alkali. Paling tidak sepekannya itu 3 sampai 5 botol supaya mencegah tubuhnya terkena asam, mencegah tubuhnya menjadi asam. Gorengan paling sulit. Ya, ya, jihadnya di situ berarti. Silakan, siapa tahu dengan mengurangi atau menghentikan makanan gorengan, ridho Allah terhadap surga di situ jatuhnya. Mungkin ya. Air zam-zam adalah air alkali terbaik. Ya, jadi kalau ada yang punya kesempatan atau rezeki bisa minum air zam-zam, nah nikmatilah, rutinkanlah minum air zam-zam. Bahkan air zam-zam itu mengandung mineral yang cukup untuk menggantikan makan kita sehari-hari. Kalau kita minum air zam-zam, rasanya kenyang. Gitu. Oke, klik lagi. Kalau nggak salah ini selesai. Oke, syukron. Jazakallah khairan kasiron. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya, kesetiaannya mengikuti dari jam setengah 6 sampai setengah 8 ini. eh Minta maaf saya menyampaikannya panjang lebar, tidak banyak sekali pertanyaan atau tanggapan yang bisa saya tanggapi kembali ya. Tapi besar sekali harapan saya Bapak Ibu masih berkenan untuk ikut belajar. Nanti semoga di pertemuan selanjutnya bisa lebih banyak tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk materi ini berhubung panjang apa boleh buat memang saya harus sampaikan daripada setengah-setengah. Saya itu bukan tipikal orang yang pelit dalam menyampaikan ilmu. Pelit artinya gini, materinya sesingkat-singkat mungkin diperbanyak tanya jawab. Nah, saya nggak suka yang begitu. Saya lebih sukanya kalau bisa materinya panjang, terus ada waktu untuk bertanya jawabnya panjang juga nggak apa-apa silahkan. Yang penting moderatornya nggak bosen. Cuman qadarullah karena hari ini saya masih ada jam praktek. Jam praktek saya itu mulai jam 8.
sedangkan perjalanan menuju ke sana itu sekitar 30 menitan. Jadi otomatis saya minta maaf untuk pertemuan pagi ini ditahan dulu ya tanya jawabnya ya. Insya Allah nanti jumpa di Kamis depan kita akan ada materi. Semoga materinya nggak terlalu panjang biar bisa ada tanya jawabnya nanti ya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada Kang Reza. Baik, Dokter, syukran, jazakallah khair. Terima kasih banyak atas ilmunya pagi hari ini. Ya ini padat banget, daging banget. Dan Masya Allah ya materi dari dokter itu memang runut, sistematis. Jadi ya betul banget dok kalau kita nggak disampaikan secara utuh khawatirnya malah jadi ditanggapinya lain nanti ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman sekalian, saya pengen survei dulu nih ke teman-teman. Kira-kira kalau misalkan kita buka kelas eksklusif bareng dokter Gustaf gimana, mau nggak? Kalau reguler insya Allah dokter Gustaf akan kita jadwalkan hari Kamis ya. Atau mungkin nanti kita buka sesi tanya jawab khusus. Atau kita bikin eksklusif nih di kelas Meaningful Ways yang akhir pekan. Nah, Nah, siap tuh kalau ada momen Q&A, silakan. gitu ya dok ya. Siap. Saya coba cek dulu nih ombaknya nih dok nih. Coba berapa orang yang respon dan siap hadir, siap menghadirkan, siap daftar. Coba mau malam aja. Waduh, mau siap. Nah, banyak ya. Oke, terima kasih banyak. Dan teman-teman, bagi yang belum tergabung dengan grup, yang penting gabung aja grupnya. Tuh klik dulu tuh tadi yang di-share oleh Kak Hadijah atau Kak Clara. Silahkan bergabung agar mendapatkan info-info terupdate. Nah, mengenai pembelajaran dengan guru-guru kita yang lain juga di Meaningful Ways banyak insya Allah. Setiap hari akan kita upayakan ada kelas gitu ya. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah tergabung dengan grup Meaningful Support Program yang support kita nih di setiap hari, setiap pekan, bahkan setiap bulannya istiqomah banget gitu ya memberikan harta terbaiknya untuk support kegiatan dakwah kami. Terima kasih banyak. Allah yang balas kebaikan Bapak Ibu semua ya dengan balasan yang sempurna. Karena fasilitasnya banyak termasuk salah satunya mendapatkan benefit bonus bisa tergabung di grup yang mendapatkan akses kelas-kelas eksklusif gitu ya dan mendapatkan pembinaan 1 kali per bulan, insya Allah langsung dari Bunda Ambar. Adapun besok juga kita ada kelas lagi di hari Jumat akan dibersamai Bunda Ambar. Nah, siapa tahu ada yang belum kenal sama Bunda Ambar, mau kenalan, pengen belajar sama beliau gitu ya terkait trauma gitu ya, terkait healing, emotional healing. Nah, besok insya Allah akan dibersamai oleh pembina dari Meaningful Ways dengan tema saat jiwa ini lelah. Nah, besok siap hadir dan menghadirkan lagi ya. Yuk kita belajar bareng-bareng. Itu paling untuk info-infonya teman-teman ditunggu aja nanti kita akan ya kalau misalkan dari teman-teman banyak yang mau respon kelas eksklusif bersama Dokter Gustaf gitu ya. Insya Allah nanti kita atur jadwal beliau nih. Mudah-mudahan beliau ada waktunya kita mungkin bisa setengah hari atau mungkin bisa 2 hari gitu ya. Aman. Gitu ya. Tapi untuk di pekan ini satu lagi izin info dulu teman-teman ada kelas eksklusif di hari Sabtu ya bersama Ustadz Muslim Al-Fatih nih, Soul Reset namanya. Nah, kayaknya pekan depan nih mudah-mudahan Dokter Gustaf kosong nih, mudah-mudahan nanti kita ngobrol-ngobrol deh. Pekan Siap. ini ada Ustadz Muslim bersama tema Soul Reset saat hati lelah sujud menjadi pelukan. Silakan teman-teman bagi yang belum terdaftar daftar aja dulu gitu ya. Seperti biasa ada pilihan infak terbaik atau misalkan aduh Kang Reza saya belum ada buat sedekah dengan harta, nggak apa-apa, ada pilihan kok bisa akses secara free. Yang penting daftar aja dulu dan komitmen untuk mendoakan kita dan mensyiarkan info yang baik ini ya. Gitu teman-teman semua. Terima kasih banyak saya lagi yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Sebelum ditutup mungkin Dokter Gustaf ada yang mau disampaikan sebagai closing statement kita pada pagi hari ini, Dok. Sebenarnya Dokter Gustafnya udah siap-siap nih. Akun IG-nya silakan follow ya. Jangan lupa, oh ya, rekaman juga nanti tersedia. Nah, nanti tersedia untuk di akun YouTube-nya Meaningful Ways gitu ya. Silahkan di follow-follow juga meaningfulways.media untuk akun Instagram. Nah ini nih. Silakan teman-teman bagi yang tertinggal termasuk nanti
PDF materinya insya Allah akan kita bagikan juga di grup gitu ya. Jadi jangan khawatir tuh, sudah ada beberapa tadi di YouTube-nya materi-materi dari Dokter Gustaf juga tuh ya. Nah, kalau IG-nya dokter ada dok? Mungkin? Aduh, maaf, lost Ya, sebentar tadi. sekalian closing statement dok pagi hari ini dok. Sambil ada yang nanya akun Instagram dokter katanya nih. Oh, emang boleh bagikan di sini. Ya dok, Silakan. Bapak followan. Ibu yang mau follow, silakan. Nama akun IG saya @docfins. Tulisannya DOKFINZ. Docfins. Saya biasanya dipanggil sama teman-teman Docfins, Docfins karena nama saya kan Gustavianza. Saya punya panggilan sehari-hari itu Finza. Jadi Dokter Finza, Docfins, ya singkatannya Docfins. Lebih cepat katanya manggilnya gitu. Oh, itu ada yang ngetikin tuh. Docfins. Terima kasih Bapak Ibu yang berkenan untuk follow. Di situ juga saya sering berbagi informasi kesehatan. Kemudian pesan saya Bapak Ibu, eh, dengan kita memahami dan mengenal seperti apa organ fisik kita, organ tubuh kita, semestinya hidup kita jadi lebih bermakna. Kita harus lebih pinter dalam ambil tindakan, dalam bersikap, dalam beraktivitas sehari-hari, karena ingat bahwa segala sesuatunya nanti akan dimintain pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk soal bagaimana kita menjaga kesehatan tubuh kita. Karena tubuh kita ini adalah titipan, yang dimana Allah minta kita sehat dulu baru sholat. Kenapa seperti itu? Salah satu buktinya ialah ada di saat perjalanan Nabi Muhammad SAW, peristiwa Isra Miraj, Rasul mendapatkan perintah sholat ketika menghadap Allah Subhanahu Wa Taala di Sidratul Muntaha. Tapi ketahuilah bahwa ternyata mulai dari langit pertama sampai langit ketujuh itu Rasul bertemu dengan para malaikat. Malaikat menyerukan kepada Rasul, "Wahai Muhammad, perintahkan umatmu untuk berbekam sunnah." Jadi perintah bekam sunnah duluan yang turun sebelum perintah sholat. Maknanya apa? Allah pengen kita sehat dulu, baru kemudian sholat. Kenapa demikian? Karena banyak orang yang nggak sehat, nggak bisa melaksanakan sholat. Begitu pesan-pesan kebaikan yang bisa saya berikan, terutama pada pagi hari ini. Semangat melaksanakan aktivitas hari ini. Ingat beberapa cara-cara hidup sehat yang kita sudah pelajari hari ini dilaksanakan. Kapan waktu terbaik untuk minum susu kambing? Waktu terbaiknya adalah sekarang juga. Kapan waktu terbaik untuk kita bekam sunnah? Waktu terbaiknya adalah sekarang juga. Silakan ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Yang baik-baik datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kurang baik itu datang dari diri saya sendiri. Untuk itu saya minta maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallah khair sekali lagi dokter yang sudah menemani kami pagi hari ini. Ya mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat ya buat kita semua, Bapak Ibu semua, sahabat Meaningful Ways dimanapun berada. Dan mohon dengan segala kerendahan hati kesediaannya untuk selalu mendoakan guru-guru kita ya. Doakan dokter Gustaf dan keluarga gitu senantiasa Allah jaga dengan penjagaan terbaiknya, Allah berkahi kehidupannya gitu ya, dan terus meluaskan nih manfaat ilmu-ilmunya sampai ke kita gitu ya. Gitu Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak sekali lagi. Bagi yang belum tergabung, mengingatkan kembali silahkan bergabung ke grup yang sudah di-share oleh kakak admin. Bagi yang mau follow akun IG-nya tadi katanya Doc Vince. Nah itu sudah ada berbagi di kolom chat ya. Langsung saya juga follow beliau tuh barusan. Dan insya Allah kita ketemu lagi besok dengan Bunda Ambar, nah, pembina dari Meaningful Ways. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan bisa bertemu lagi besok. Dan jangan lupa juga daftar untuk kelas eksklusifnya bersama Ustadz Muslim Al-Fatih. Adapun yang ingin bergabung nih, Kang Reza, saya pengen banget support nih kegiatan-kegiatan di Meaningful Ways, pengen tergabung dengan
MSP, Meaningful Support Program gitu ya, biar nggak usah daftar-daftar terus kalau ada kelas eksklusif. Boleh hubungi aja Kak Khadijah, nanti ngobrol-ngobrol di sana. Siapa tahu kita bisa terus saling bersinergi dan berkolaborasi. Gitu ya Bapak Ibu sekalian, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan hari ini penuh keberkahan gitu ya, dilancarkan, dimudahkan segalanya. Akhir kata, mari kita sama-sama tutup dengan hamdalah, alhamdulillah, ya Rabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, tetap sehat, terus berolahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirimkan doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus berolahraga dan berjemur. Sampai bulan Muharram. Barakallahu Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan. Sehat selalu.